urutkan saudara-saudara Ya. Bang Atta dari yang kamu paling gak suka Apaan sih? sampai paling suka. Kita tuh sebagai laki-laki itu juga cuma punya batas yang nggak bisa kayak semua maunya kamu aku iyain, semua keinginan kamu aku turutin, semua marah kamu aku terima. Nggak bisa, karena menurutku Terus Iya. aku harus di satu rumah dengan orang yang aku tahu dia pernah melakukan hal kayak gitu. Terus aku kayak, aduh, bahkan aku ngelihat dia aja tuh kayak udah nggak bisa gitu. Terus aku harus tetap. Kak Aurel ada prinsip gak? Aku orangnya kayak Ya udah lah. Oh, prinsipnya kalau iya kalau terhadap sama suami dari awal nikah tuh udah pernah bilang pokoknya kamu mau ngapain aja terus terserah kamu. Cuman aku tuh benci banget sama perselingkuhan. Jadi sekali once kamu kayak gitu, Udah. ya itu intinya aku udah nggak bisa maafin gitu. Cuman kalau yang pokoknya kalau masalah itu tuh aku nggak bisa maafin gitu karena aku paling gak suka, jadi jangan gitu. Oke, selingkuh kan tapi sebenarnya ada banyak nih. Banyak betul. Ada selingkuh misalnya berhubungan sama cewek lain. Yes. Chat cewek lain tapi dihapus. Itu luas sih memang. Luas gak? Nah, luas. ada gak bare minimumnya? Misalnya kalau misalnya ngechat cewek tapi dihapus ketahuan, yaudahlah aku masih bisa maafin misalnya. Atau kalau udah kayak gitu udah bener-bener Enggak, kalau mungkin kan kalau chat mungkin maksudnya Bang Atta tuh mungkin kalau ada chat ya, misal nih gitu ya, ada chat cewek, mungkin dia cuman kayak nanya kabar atau apa, ya udahlah gitu ya. Cuman kalau udah dia udah ketemu, nah itu udah. Oh, itu udah parah tuh. Itu udah nggak bisa. Kalau udah ketemu diem-diem, nah itu udah. Cuman kalau selagi dia cuman kayak masih chat, karena kan kerjaan juga chat, kita nggak tahu ya. Sama aja kayak aku misalnya ada chat. Contohnya aku Datu. dia temennya Bang Atta ada nih sebutin Bukan, dong. Kamu maksudnya chat sama ini ada kepentingan teman. Tapi masih make sense. Teman, masih iya, make iya. sense. Tapi temennya Bang Atta, tapi kan aku ngomong. Iya, ngomong. Ya jadi kayak misalnya aku chat sama temennya Bang Atta, tapi ngomongnya kerjaan. Habis itu orangnya ngajakin ketemu. Aku bilang, sayang nih orang ini ngajak ketemu, kamu ikut ya. Aku gak mungkin dong ketemu kedua, aku gak tahu mau ngomong apa. Iya. Kamu ikut, aku selalu kayak gitu. Tapi kalau aku tuh nggak apa-apa sih, yang penting waktu ketemu itu ya saling menjaga kepercayaan. Aku tuh orangnya nggak yang tipikal Jadi kayak orangnya gak santai. bukan yang kayak kamu harus begini, apa-apa harus izin suami yang kayak begini. Aku tuh orangnya gak kayak gitu. even dia kayak pakai hijab apapun aku nggak pernah paksa, nggak pernah suruh. Jadi aku tuh nggak pernah. Kalau soal menurutku gini, soal ibadah dan lain-lain itu tuh harus orang tuh mengikuti karena gerakan hatinya. Jadi kita nggak boleh nyuruh orang padahal dia nggak mau karena terpaksa gara-gara kita. Jadi kalau suatu hari apa yang dilakukan itu salah, dia akan nyalahin suaminya. Benar. Iya benar. Jadi dia misalnya dia pengen berhijab karena misalnya karena Tuhanku lebih suka perempuan misalnya berhijab contoh. Iya. Jadi dia pakai hijab karena itu, jangan karena ini karena suami gue nih dia nyuruh gue pakai hijab. Nah, karena kan laki-laki ini pasti kita akan ngelakuin salah dong bro. Bener. Kamu aja nggak bener, ngapain aku ikutin kamu gitu kan? Iya. Misalnya, maksudnya aku lebih baik mencontohkan, misalnya sholat. Ayo dong sholat, kamu begini-begini. Aku gak pernah suruh. Ya gak gitu. Tapi dia langsung sholat di depan aku. Iya, Kan kita iya, langsung kayak rasanya langsung kayak Masuk Pak Eko tipis-tipis ya. Iya, Iya. dia tuh gitu. Dia tuh ngasih taunya tuh Pintar. lebih ke tipis-tipis. Terus kalau ke anak-anak juga gitu. Jadi sholatnya selalu di depan anak-anak. Terus tiba-tiba Amina Anaknya Azuranya semua pada kayak ikut. sholat, papa bapaknya Misalnya wudu, dia ngikut wudu. Jadi sebelum makan aku berdoa, nanti anak-anak ayo ikutin doa juga. doa. Jadi dia gak pernah. Maksa atau gimana? Bener sih. Tapi soalnya kalau dipaksa malah udah orangnya tambah benci, ngerti gak sih? Iya. Yang Ada orang yang gak suka rata-rata kayak dipaksa. Iya, gitu. bener. Iya. Tapi gini, tadi dia sempat mention kalau selingkuh itu enggak parah. Oh iya. Kalau selingkuh kamu nggak bisa maafin. Tapi ini dengan kejadian yang sudah terjadi di dunia banyak nih ya. Apalagi mama zaman dulu nih. Kalau selingkuh terus udah punya anak, terutama kalian udah punya anak 2 nih. Aduh tapi aku gak bisa pisah karena anak Ada aku. anak. Kamu akan gimana? Prinsip kamu akan tetap, kamu gak maafin tapi tetap menikah atau bye? Kalau aku tetap bye. Oh, ya. Karena aku gak mau anak aku hidup di lingkungan yang memang sebenarnya orang tuanya gak bisa. Cuman pasti anak tuh dia akan merasa gitu. Kayak aduh orang tua aku ada yang gak bener nih. Maksudnya orang tua gak ngomong di rumah aja tuh pasti anak ngerasa kayak kenapa benar. orang tua aku kok gak ngobrol ya gitu. Terus Iya. aku harus di satu
rumah dengan orang yang aku tahu dia pernah melakukan hal kayak gitu, terus aku kayak aduh, bahkan aku ngelihat dia aja tuh kayak udah nggak bisa gitu, terus aku harus tetap bersama. Aku mendingan ya udah kita jaga kita punya anak, kita besarin sama-sama ya, tapi kita nggak sama-sama gitu. Jadi ya silakan kamu kalau mau sama anak-anak silakan. Jadi kita besarin sama-sama, cuman ya nggak usah, kitanya nggak usah sama-sama lagi gitu. Nah gimana kalau dari Pak Sutri yang di depan kita? Kita juga Si punya Evelyn sama kesepakatan. kayak Kak Aurel. Ya kan? Oh sama. Evelyn sama. Dari sebelum nikah kita punya kesepakatan kalau misalnya salah satu selingkuh, goodbye. Terus Cuma aku selalu mention, aku yakinkan dari diri aku nggak mungkin. oke. Dari diri aku yakin Kalau kamu nggak mungkin. nggak mungkin. Nggak mungkin Kalau dari selingkuh Juan? dia. Kalau dari Aku aku nggak juga tahu. nggak mungkin. Cuman Enggak. Tuh ada cumannya. Ada cumannya nih. Kenapa sih? Ada cumannya. Tuh kan? Cuman nggak karena mungkin. begitu. Cuman Cuman. kalau misalnya kita ngomongin yang aku kan, kalau kakak udah pasti pisah. Kalau aku misalnya walaupun nggak mungkin, misalnya Evelyn selingkuh misalnya, aku nggak bisa bilang aku akan ninggalin dia langsung, karena aku sayangnya itu saking besarnya. Jadi aku nggak kebayang, ngerti gak? Bisa aja aku maafin one day, bisa aja enggak, tapi aku nggak bisa ngomong sekarang karena aku nggak tahu sebenci apa aku nanti. Iya. Nah, Iya benar. Tergantung pada iya. saat itu kan. Iya, walaupun memang selingkuh memang emang cuman aku nggak bisa ngomong oke fix aku akan goodbye. Aku belum bisa ngomong itu. Nah kan kayak kakak bilang, maksudnya Bang Atta tadi barusan bilang tergantung situasi. Memang benar sih tergantung situasi. Tapi aku udah, maksudnya aku bisa biasanya kalau aku pegang prinsip aku mau A, aku akan usahain A. Dan aku udah janji A, aku akan coba usahain A. Dia selingkuh, mau aku punya anak atau aku belum punya anak, aku akan cerain. Takut gak lu? Mau Gue sih takut. cinta aku besar banget, aku sayang banget. Tapi aku mau aku ngomong kayak gitu karena aku yakinkan kamu akan kehilangan sesuatu yang lebih besar kalau kamu sampai sama orang lain. Yes, betul dan- banget. Gitu. Makanya kalau bilang orang pada bilang, Juan hati-hati ya. gue nggak mau maafin. Oke, aku akan memaafkan, Iya. tapi untuk bersama udah nggak bisa lagi. Iya, Oh betul. iya bener. Itu tidak bisa, itu udah kayak Tapi aku punya pertanyaan lagi nih. Apa-apa? apa nih? Kamu tuh suka kayak gitu. Iya, nggak, kenapa sih? tunggu. Ini Kan- pertanyaan buat kamu kan maksudnya. Bukan kok malah aku sih Seng. Enggak, Ini aku coba mau apa? nanya. Coba, Kamu coba. tipikalnya misalnya contoh salah satu dari pasangan kamu contohnya selingkuh. Kamu bakal speak up nggak di sosmed atau tipikalnya kayak Kok gitu? Kok langsung gitu? atau Mikir. panik nih sama pertanyaannya nih. Apa? Oke, kamu bakal speak up karena atau kamu bakal tipikalnya silent aja. Aku nggak suka speak up sih. Berarti kamu kalau misalnya tiba-tiba Juan ya enggak Amit-amit, ya Allah, jangan dong. Amit maksudnya ya udah nggak usah Juan. Kalau misalnya pasangan ada yang selingkuh, kamu nggak akan speak up. Pasangan aku kan cuma dia. Iya, iya Juan. Oke, Pasangan berarti nggak bakal speak up. Nggak. Menurut aku tergantung ya. Kayaknya kalau sampai ganggu banget, maksudnya kehidupan. aku nggak tahu kayak gini loh. Nggak pernah kerjanya di aku. Aku cuma lihat kayak kalian nih udah jadi artis, udah jadi public figure yang bener-bener ngerasain sosial media tuh kejamnya parah banget. Aku ngelihat orang tuh bisa ngebolak-balikin sampai ngata-ngatain, padahal Habis itu faktanya belum berubah tentu lagi. kayak gitu. Yes. Iya. Aku gak gini. Aku sebenarnya nggak mau speak up itu kan supaya ya udahlah gini-gini aja. Masalah dia, masalah aku urusan sendiri. Tapi kalau nantinya datangnya ternyata bisa sampai muter balikin fakta yang parah banget, menyebabkan dia kenapa-napa, mungkin aku harus ngomong. Ngomong. Oh, menyebabkan aku masih sayang berarti. Sayang. Wow. Cuma kamu nggak bisa memiliki aku lagi, bro. Asik. Gitu. Kan sayang karena bapaknya anak-anak gitu. Iya. Jadi sayangnya sebagai Nah. bapaknya anak-anak gitu. Kalau aku sih, kalau aku ya, Nah, kalau kamu gimana nih, Pak? kalau menurutku, Coba Pak. tiba-tiba contoh misalnya tiba-tiba kamu misalnya selingkuh atau apa. Nah, amit-amit ya, amit-amit jangan sampai dong, Seng. Maksudnya kalau tiba-tiba, kalau aku nggak akan mau speak up karena dia ibu anak-anakku. Oh iya. Sebenarnya kan speak up itu hak setiap ya, orang. maksudnya terserah Iya. orang itu. Iya, mau speak up atau enggak? Karena kemungkinan juga kita nggak ngerti di saat posisi mereka. Betul. Mungkin di posisi mereka itu lagi sakit banget. Betul, Kalau dia nggak speak up itu nggak bisa menyelamatkan, atau dengan dia speak up itu jadi lebih baik untuk keadaan pada saat Iya, itu. iya. Kita juga nggak bisa menghakimi ini orang speak up atau enggak. Cuman Bener. walaupun aku misalnya memilih aku yang nggak speak up, tapi aku nggak tahu ya perasaan
perempuan itu kan lebih deep lagi ya. Iya. Perempuan itu kan Feeling. makhluknya kan feeling, perasa. Dan dia ya kalau laki-laki itu mungkin karena diciptakan laki-laki kita harus lebih tegar dan kita Logika. Dan kalau perempuan tuh memang contoh kayak istriku nih, aku ngelihat dia termasuk yang kuat ketika sebelum punya anak. Dia tuh dulu dihujat fisik lah apalah, dia tuh dibilang aku nggak apa-apa, aku biasa aja gini dan lain-lain. Tapi waktu dia hamil, cuman orang nyatain fisik aja itu dia bisa nangis, bisa sakit hati. Nah di situ aku tuh ngerasa, pantas kenapa wanita itu gampang speak up, gampang. Contohnya misalnya kayak ada case apa dia gampang marah, karena itulah ini perempuan bos. Iya. Contoh ibuku kayak gitu, ibuku atau nenekku ya perempuan tuh ya dia basically ingin melindungi orang yang dia sayang. Iya benar. Tapi kalau ke anak, gila. Anak. Aku bisa orang paling di depan, paling maju. Pokoknya anak, pokoknya suami, keluarga tuh aku bisa langsung paling depan gitu. Terserah lo orang mau hina aku gitu. Kalau laki-laki, dia yang penting orang yang dia sayang selamat, nggak apa-apa dia jelek. Jadi dia nggak harus. Kita nggak harus biap. Soalnya istilahnya ini kita kita ketika menikahi istri kita, terus kita punya anak, kita tuh bro nanti waktu anakmu lahir bro, kamu akan ngerasain kayak gua lahir nih untuk nyawa gua buat dia. Iya benar. Pas anakmu lahir, kamu lihat keluar dari istrimu bro, perjuangan istrimu mengandung 9 bulan, terus pas anakmu keluar, itu menurutku nggak ada hal lagi di dunia ini yang lebih penting dari priority daripada mereka. Jadi kayak ya udah jiwa ragaku ya udah, aku kalau bisa mati ya buat mereka aja. Gitu. Maksudnya disitulah kita peran laki-laki buat itu menurutku. Iya lagi. Jadi ya ini sih pandangan orang beda-beda. Tapi aku nggak pernah nyalain perempuan yang speak up. Maksudnya pada saat itu mungkin karena dia sakit hati juga karena kesalahan pria. Ya aku juga nggak apa-apa gitu. Cuman dan kita harus siap karena kita salah bro. Misalnya kita salah, ya makanya kita jangan sampai salah. Ya Allah. Si Evelyn tuh sering nanya kayak kalau misalnya aku udah punya anak, kamu misalnya anaknya salah, terus aku juga salah, kamu bakal belain aku apa anaknya? Kalau kalian gimana? Gimana maksudnya? Misalnya iya bener juga nih, banyak juga kalian itu tipe yang lebih gimana ya, menghargai istri atau anak? Tapi sama-sama bukan. Gini kalau misalnya anak salah gimana? Tapi aku waktu itu ngomong ke Juan tuh kayak gini. Aku menghargai semua keputusan setiap orang. Dan tidak ada yang salah di dunia ini. Jadi semua itu pembelajaran. Dan aku masih jauh di bawah itu, kita sama-sama belum punya anak. Dan mereka pasti yang udah ngalamin lebih jago lah intinya. Tapi gini, sering banget ada anak kalian misalnya salah. Salah satu dari kalian punya parenting tersendiri yang namanya otaknya, dua otak kalian kan berbeda. Misalnya ternyata si Bang Atta tuh ngomongnya lebih ke gak boleh dong, kamu memang harus belajar sendiri untuk gini. Tapi kan basically biasanya ibu gak tega misalnya dia jatuh, gak bisa, harus dibantuin misalnya. Dan itu gak apa-apa sebenarnya. Bisa juga kebalikannya. Bisa juga kebalikannya, benar. Tapi seringkali terjadi pasangannya tuh malah jadi berantem satu sama lain karena kok kamu malah ini sih, harusnya kamu dengerin aku, biarin dia kayak gini, nanti yang ini juga marah. Jadi aku pernah bilang, itu sering. Nah, aku pernah bilang sama Juan, bisa nggak ya? Ngomong gitu langsung. Kita ya. Iya, aku bilang sama Juan gini, bisa nggak ya seandainya kita mengatasinya dengan cara seperti ini. Aku tahu kita bakal ada nggak cocoknya, tapi kita berdua pasti sama-sama mau yang terbaik buat anaknya. Betul. Dong? Nah, kalau emang aku udah lihat kamu udah kayak gitu, aku nggak suka karena terlalu kasar, aku akan tetap diam ngikutin sampai selesai anaknya dikasih tahu. Di luar dari situ baru kita ngomong berdua, aku tegur bisa nggak ya lebih halus atau apa. Jadi nggak di mata anaknya mungkin kesannya dia aku tuh pengen kayak gitu tapi nggak bisa. Nah, sulit banget kayak apalagi aku tipikalnya kayak gitu. Cuman aku sekarang juga lagi belajar. Walaupun dia sulit banget gitu ya. Istriku ngakuin ya, dia tipikalnya kalau ada yang salah di depan dia, dia langsung gebrek gitu, langsung benar-benar diomelin. Aku sering banget nih kayak ya Allah aku tahu banget nih aku kayaknya bad banget. Terus aku kadang sama banget tuh sering kayak, makanya kalau lagi apa tuh lebaran gitu, ya Allah sayang maafin aku suka marah-marahin kamu apa itu. Karena memang makanya aku suka kayak ya Allah kenapa ya aku kayak gitu. Alhamdulillah aku gak pernah marah sama istri. Tahu dia gak pernah, luar biasa ya. Dia gak pernah marah, makanya aku yang terlalu gitu. Kita benar-benar mirip,
Tapi aku versi ininya, aku versi kamu, versi light. Bang Atta versi Evelyn ya. Oh berarti kamu yang sering marah. Aku lebih sering marah. Tapi kan kakak posisinya adalah laki-laki gitu ya. Oh aja tegas gitu. Iya, enak juga ya jadi kamu bro. Bisa marah-marah terus. Tapi bayangin kalau dia marah terus aku cewek yang sensitif gimana? Iya sih bener. Jadi berasa lebih useless gak? Tuh, kamu gak boleh loh marah. Tapi kasih tau sayang, aku masih marah-marah gak? Nah tapi memang ini fakta menarik ya. Ini aku bongkar sebelumnya aku gak pernah ngomong. Wow, oke. Memang kalau di sosial media orang pasti pikirnya kita berantem terus di sosial media kan emang gitu joknya. Tapi aslinya emang lovey-dovey tapi memang pernah berantem. Tapi basically memang aku lebih banyak mengalah. Sampai one day sebenarnya aku kayaknya udah gak terbendung. Dan satu kali seumur hidup aku ngamuk. Oh orang tapi itu lebih bahaya loh. Orang yang diem itu akan bisa bam. Iya, aku ngamuk. Evelyn ngamuk, gue sampai nangis. Iya. Evelyn ngamuk. Sakut, tapi aku juga minta maaf ke dia karena iya aku ngamuk pakai banget. Tapi menurut aku itu belum di level maksimal. Tapi itu belum maksimal loh gitu. Tapi aku tuh keramik pecah. Gak ada, gila lu jangan nambah-nambahin loh. Intinya aku ngamuk baru pertama kali seumur hidup dan aku merasa bersalah banget karena yang aku pikir aku bakal bisa selalu jadi orang paling sabar di hidupku. Aku gak bakal bilang di dunia, di hidupku. Tapi ternyata aku gak bisa pegang janji aku sendiri. Tapi jadi itu manusiawi lah. Nah, iya manusiawi. Aku belajar untuk lebih manusiawi. Iya, maksud aku tuh kadang juga suka kayak aku tuh lupa aku tuh ternyata manusia biasa juga gitu loh. Kadang maksudnya kan orang suka pasti Aura kamu tuh gak pernah marah ya. Kamu tuh istri soleh. Gak. Gue manusia biasa. Gue bisa marah, gue bisa ngamuk, aku bisa. Makanya aku tuh suka emang kayak bisa banget kok. Iya. Makanya aku tuh kayak selalu ingetin orang-orang kayak sumpah aku tuh biasa aja loh. Aku tuh kan orang pasti sih kamu parentingnya gini. Sumpah Kak, enggak aku malah banyak banget salahnya gitu. Banyak banget sumpah. Malah kita kalau ditanya orang kamu parentingnya gimana? Enggak udah kita sama-sama manusia. Kita kayak aku gini aja. Aku cuma usahain yang terbaik buat gimana caranya ngomong sama istriku sama anakku dah gitu loh. Enggak pernah muji parentingku juga ataupun cara kami berumah tangga. Cuman ya aku tuh tipikalnya ngasih tau istriku pelan-pelan. Cuman aku tuh selalu bilang kayak gini, sayang ada loh suatu hari orang tuh punya sabar ada batasnya. Pernah ya Allah ya Pak maaf ya. Pernah gak ngamuk? Bang Atta pernah ngamuk gak? Sebelum punya anak aku gak pernah marah. Cuman pernah satu kali doang ya sayang. Sekali ngamuk sama juga abis kayak kamu. Abis itu aku udah gak berani lagi sama kayak kamu. Maksudnya aku tuh kayak udah mendem banget sampai kesesek napas nanggungnya ngemendeminnya udah gak bisa sampai lagi teriak gitu. Tapi pada saat itu aku tuh gak pernah. Aku tuh intinya gak akan pernah main tangan. Gak mau main futsal. Oh beda main dong. Dia gak main tangan gak main apa. Cuman kalau Bang Atta tuh tipikalnya gini, kalau kita tantangin ayo dia itu gitu. Jadi waktu itu tuh kita pernah ada satu masalah. Nah pada saat itu aku juga bingung kenapa sebelum punya anak kenapa aku waktu itu kayak gitu. Aku marahnya bisa keras banget. Itu aku juga lagi marah kan. Ternyata pada saat itu aku lagi hamil, tapi aku gak sadar. Ternyata hormon kita tuh lagi hancur kan. Aku tuh lagi marah-marah gitu. Tiba-tiba aku marah-marah, aku bilang gini, udah aku kayak gak bisa deh sama kamu, kayak aku mau pulang. Apa kayak aku gak mau, aku gak bisa sama kamu nih. Kayaknya kita gak cocok. Itu baru nikah loh Kak. Ya gue kayak, kita gak cocok deh, kayak gak bisa. Terus biasalah suka nonton TV, suka nonton film, nonton drakor. Bisa cowok kayak, no baby I love you gitu. Gak ada tuh di dia. Ayo aku anterin kamu ke rumah kamu. Wah gue langsung kayak oke, berarti ayo sekarang. Nah dia tuh gak bisa digituin. Jadi kalau aku bilang jangan pakai cara itu untuk kamu bisa menghalalkan omongan apapun keluar dari mulut kamu, tindakan apapun ke suami kamu. Karena menurutku kita tuh sebagai laki-laki itu juga cuma punya batas yang gak bisa kayak semua maunya kamu aku iyain, semua keinginan kamu aku turutin, semua marah kamu aku terima. Gak bisa, karena menurutku aku di sini juga manusia. Iyalah. Aku bukan nabi, bukan rasul. Kalau nabi mungkin bisa, nggak tahu, nabi aja mungkin nggak pernah dimarahin sama bininya segitu banyak. Aku kan nggak tahu ya. Wow. Maksudnya, ouch. Ketika pas di situ, nggak, maksudnya ketika kayak gitu, aku langsung ngomong gitu, ya udah ayo. Maksudnya, iya, padahal aku kan pengennya kayak di drakor. Maksudnya dia tuh pengen habis dia marah-marahin, dia bentak-bentak. I love you sayang. Maksudnya di situ aku harus aku gak akan sujud di kaki. Maksudnya harus sampai sujud apa gimana? Enggak sujud, maksud aku tuh pengennya kayak yang kayak di drakor kayak. Aku minta dia sujud. Enggak, aku gak bilang enggak. Aku bilang maksudnya perumpamannya itu kan jadinya minta maafnya harus sampai ibu udah digituin kayak. Pasti udah. Aku tuh pengennya tuh tipikalnya tuh yang kayak gini nih. Kalau misalnya kita lagi berantem, cewek tuh cuma pengen dipeluk. Iya. Kayak iya sayang. Ternyata tuh itu kayak
Di drakor terus doang. kata banget, makanya kamu jangan kebanyakan nonton film-film gitu. Ya enggak Pak tuh. Enggak gini loh bro, aku tuh bisa kayak marah, mungkin kalau marah di rumah doang aku bisa peluk gitu. Tapi kalau misalnya contoh ada kata-kata yang menyakiti aku, aku nggak bisa tiba-tiba mas, berarti kamu nanti akan bisa mengulang kata-kata itu lagi. Karena kan nggak ada istilahnya, nggak ada batasnya jadinya. Nggak ada batasnya. Masa kamu ngomong apa aja aku harus peluk, maksudnya? Iya ada satu. Jadi mereka sekarang udah enggak Pak. Iya kan? Sekarang aku udah nggak berhak itu kok Pak. Bener kan? Kalau ada waktu itu bener, aku juga sama. Jadi aku rasa semuanya aku bisa telan. Tapi ternyata ada satu kata-kata yang gak expect aku gak bisa telan. Iya. Nah, aku ngomong. Terus habis itu. Oh sama ini kisahnya ya? Dia kaget. Dia kaget waktu itu. Bro ini aku boleh naik gini kakinya? Boleh. Soalnya kayak jauh banget kayak boleh. Jungkir balik boleh? Boleh dong. Jadi dia kaget dan aku juga malah minta maaf karena aku kaget aku bisa begitu. Terus habis itu ternyata dari situ yang aku pikir wah hancur deh, habis deh karena gue sampai ngamuk kayak gini kan. Ternyata dari situ dia baru berubah, lebih lembek yang kayak oh ternyata dia itu bisa marah ya, ngerti gak sih? Iya. Oh berubah gak pas banget marah? Enggak. Iya berubah tapi berubah sedikit lumayan. Tapi sebentar banyak bro. Dari 0,5% jadi 2%. Sayang jangan kayak gitu dong. Tapi aku mau nanya deh Kak, aku tuh gak tahu ya itu aku doang atau enggak. Kakak tipikalnya kalau lagi marah, Kakak inget gak apa yang Kakak omongin? Maksudnya kayak kita kan manusia nih kayak spontan. Iya. Takutnya yang kayak Kakak tadi bilang gak sadar tuh menyakiti hati Kakak. Tapi pada saat itu aku lagi bicara, aku rasa itu omongan aku biasa aja, ngerti gak Kak? Kayaknya aku tuh nah terus kadang dia baru ngomong, kamu sadar gak omongan kamu? Emang iya ya? So aku kayak emang aku ngomongnya kalau kamu masih jawab emang iya ya, kalau dia langsung jawab balik langsung tuh jadi gak bakal salah. Kenapa? Sama. Tapi kamu juga kayak gitu ya, diem deh. Udah jarang, aku jarang banget sayang, sumpah. Tapi kamu gak marah, cuma kamu selalu ada jawab Ben. Love language-nya apa Kak? Aku semuanya Kak. Physical attack dia. Semua love language ya. Love language aku pokoknya semuanya. Oke, aku nice. Suka semua. Ini maksudnya ada kesamaan gimana mas? Sama, dia kalau keluar gak pernah kabarin. Aku sukanya dikabarin. Aku tuh orangnya yang kayak tipikal cewek yang kayak. Tapi aku suka dikabarin. Iya. Ya kan kayak sayang, terus misalnya dia nelpon kayak sayang aku gini ya, kayak so sweet banget. Tapi kan aku sering kabarin juga kalau misalnya kamu keluar kota, keluar negeri atau apa, pasti kita kabar-kabaran. Nah ini contohnya lebih lucu lagi. Nih ya. Bukan salah lagi nih aku. Tiba-tiba gini, sayang aku udah sampai bandara ya. Gak nyampe 5 menit. Sayang aku berangkat. Nah berarti dia di bandara udah dari lama dong. Udah dari lama. Ngerti gak? Ya kan di mobilnya aku tidur dulu. Apa sih? Ya kenapa gitu loh. ngerti gak maksudnya kayak kenapa sih sayang kayak kamu juga belum bangun. Masa nyampe langsung di kursi 2C? Iya kan? Bingung gak? Bro gak dipanas-panasin ya. Ini kejadian yang sama pernah terjadi dulu sebelum nikah. Jadi dia sama teman-temannya dia di Pekanbaru. Apa ini? Jadi dari Riau itu dari Bagan Siapi Api dia tuh ke Pekanbaru dulu baru bisa flight ke Jakarta. Oke. Nah di Pekanbaru itu dia jalan-jalan sama temannya dulu, nginep sehari di hotel. Semua temannya cowok. Tapi dia bilang gini, malam nanti aku mau nonton bioskop ya sama teman-teman aku. Jadi intinya aku tungguin sampai jam 3 pagi nggak ada kabar. Ternyata aku teleponin semua temennya, aku cari Instagramnya karena satu hal yang paling aku takutin bukan dia selingkuh, tapi aku takut gak ada yang pernah tahu. Jadi aku tanya kayak kamu kemana, aku telepon sampai akhirnya dia angkat. Aku nggak tahu kenapa telepon kesekian baru keangkat. Terus dia bilang aku udah tidur, sorry. Terus aku bilang kayak gini, terus dari bioskop kamu langsung tidur gitu, ngesot ke hotel. Ya, ngerti kan Kak? Ngerti maksud aku kan sekarang. Tapi kalau aku kan kamu ya, gimana sayang? Nggak apa-apa pasti aku kabarin. Aku jawab gitu. Kecuali udah lagi salah ya. Kecuali dia di bioskop emang udah tidur terus temennya gotong rame-rame ke hotel. Ngerti enggak? Iya, aku masih ingat kalau aku nggak sampai segitu ya sayang. Kalau aku nggak sampai situ tuh, itu udah kejauhan tuh hitungannya. Iya, tapi kamu cuman kayak iya sayang aku di bandara ya. Iya sayang aku udah mau take off. Maksudnya gimana sih? Dia ini naik mobil langsung turun di kursi 2C tadi. Oh bangun-bangun di 2C gitu ya? Kan gini bro, kan gini nih aku jelasin dulu. Nggak usah dijelasin. Pesawatnya ini kan jam 5 subuh. Nggak usah. Kan istriku juga aku bilang gini, sayang aku berangkat ya. Kan jam 3 nih. Ya. Aku berangkat jam 3 dong dari rumah. Ya udah aku tidur dong, sayang udah sampai di bandara.
ya udah sayang udah mau berangkat. Udah kayak gitu maksudnya. Kan kamu juga gak akan baca gitu loh. Kan Baca kamu masih tidur. Yang penting tuh harus kabarin Pak. Iya. Kita tuh sebenarnya baca tapi gak balas aja kan. Iya, lupa kan. Iya kan kamu juga gak balas ngapain. Yang penting aku baca tapi kan aku tahu. Iya oke. Contohnya kayak WA kan hilang tuh 24 jam. Nah kalau aku gak pernah hilang 24 jam. Aku suka bingung sama orang yang set WA-nya 24 jam hilang. Merahasiakan. Kenapa? Bom atom. Aku sama istri enggak ya. Enggak, bukan sama Kak Juan sendiri yang ngomong tadi pas di sini sayang. Dia Ata tuh nge-WA aku, tapi besok paginya aku bangun tuh udah hilang rel. Nah, coba ditanya kenapa. Kalau ini kakaknya yang kalau nanya ini kan sekarang aku. WA ini ya. Karena ada fitur barunya. Karena ada fitur barunya, semua orang yang kita chat tuh di atasnya ada begitu. Tapi aku yakin sama aku tuh gak akan ngapa-ngapain karena kan sayang. Bener. Sayang banget kan sama aku. Bukan sayang banget lagi, tiap hari udah ketahuan di mana. Buat apa mau ngapain-ngapainnya kemana? Itu boleh beli Apple chip itu tau nggak? Gak usah ditanam beli di jantungnya. Wah, gak usah. Jadi saya itu gak pernah pergi sendiri kemanapun. Dia gak pernah. Selama menikah gak pernah saya pergi sendiri. Enggak, dari PDKT tuh udah dari pergi 5 PDKT. tahun berarti. Bukan, aku 10 tahun hidupku gak pernah jalan sendiri. Menarik. Jadi aku tuh setelah jalan pasti ada orang. Dan semua orang ini tuh semuanya pasti ditelepon sama. Kalau kamu bohong 1 kali ya. Semua aku timku tuh gak akan mungkin pernah. Dia gak bohong, mungkin kan takut timnya yang bohong. Aku selalu kayak kamu kalau bohong. Bener. Karena orang tuh kalau bohong kelihatan banget kayak jadi aku tuh gak akan pernah pergi sendiri. Jadi gak akan bisa kemana-mana. Aneh-aneh juga sih. Gak akan bisa. Iya, mungkin yang 24 jam hilang itu mungkin biar kalau misalnya ada broadcast sales gitu, itu kan hilang jadinya. Oh gitu. Wow. Soalnya Kakak sering ya gitu? Enggak, ya Allah. Oh gitu. Ya Aku baru tahu nih ada broadcast sales mobil. Oh, sales mobil. Enggak, iya sales mobil. HP aku WA-nya notifnya bisa sales mobil. Enggak, jadi misalnya kita di mall kan jalan, dia minta nomor, aku kasih nomor aku dong. Ih, baik banget, kakak baik banget loh. Aku kasih nomor aku. Tapi aku juga sih. Semua orang tahu nomor HP aku. Iya, banyak kayak yang banyak banget. Pasti notifnya 1000 lebih, 2000, 3000. Sampai nelfon Kak, aku sampai udah kayak sampai pernah ya. Dasar lo artis sombong ini, kayak astagfirullahaladzim. Saya tuh kemarin bisa nganterin paket Mbak, tahu gitu-gitu. Aku kayak ya Pak, sabar ya Pak. Itu aku bilang, aku sampai kayak gini. Itu parah sih. Akhirnya setelah itu aku udah kasih nomornya itu ke yang asisten. Udah enggak. Aku udah capek banget. Ya mungkin karena itu buat dia 24 jam. Nggak ada yang aneh-aneh. Nggak ada yang aneh-aneh. Apa yang mau dianehin? Lagian kalau mau aneh-aneh pun ngapain pakai 24 jam, tinggal encet. Betul. Bener gak? Betul. Ya udah kalau gitu ngapain 24 jam? Aneh banget, aku gak tau. Oh mungkin buat yang sales itu. Seng, aku gak ikutan ya Seng. Ini sales mobil kali ya. Enggak, dia aku juga gak 24 jam. Dia enggak bikin 24 iya. Oh, aku enggak. Aku sama istri enggak. Sama istri, semua orang lain bertanya sambil bertanya dengan nada santai. Sama yang lain sayang. Mau gue selamatin gak bang? Gak usah. Itu soalnya emang udah normal setiap WA sekarang. Iya. Coba kamu chat siapapun pasti di situnya ada 24 jam. Iya. Kalau Bang Ata tuh suka gitu. Kenapa? Memang itu dia. Kalau aku sebagai istrinya aku tahu kenapa dia kayak gitu. Udah tahu. Udah tahu. Emang orangnya ya udah emang unik dia. Unik. Memang agak-agak. Jadi aku tuh kadang di chat aja suka gak bales. Jadi mendingan ditelepon. Di VN. Yes. Tapi hilang habis 24 jam. Tapi kan artinya sudah ada di memori di kepala kita. Dia emang orangnya pelupanya sangat sih Kak. Parah. Nggak, soalnya terlalu banyak mungkin yang dihandle. Tapi pelupanya tuh kayak di atas. Parah. Aku udah sampai pernah beliin dia obat buat otak loh. Buat daya pengingat. Aku sampai kayak gini nih dulu awal nikah. Ginkgo biloba ya? Ginkgo biloba, aku udah kasih ginkgo. Gak ngaruh, aku bilang wah ini berarti harus di terapi deh kayak otaknya apa gimana. Yang di take care itu kan kebanyakan. Aku gak tahu ya lupa apa pura-pura lupa, aku gak ngerti. Karena kayak lupanya parah Kak. Sampai orang di kantor kayak udah mulai besok saya mau voice out aja deh ke Bang Ata. Udah voice out aja. Enggak sih, gak merasa ngomong kayak gitu. Wow, amazing Pak. Kayak gitu ya? Dia. Wow. Oh cowok berarti emang gitu kali ya? Dia. Jadi bro, kita ini kan suka ke skip. Iya. Kan jadi ketika kita ada kerjaan kayak gini memang lebih baik. Lebih baik kita emang punya tim. Yes. Aku pegang tangan kamu boleh Seng. Jangan marah sama aku ya. Iya, gak pernah marah kan emang. Aku tuh yang dimarahin. Jadi pokoknya bro, kita itu harus punya tim. Jadi aku tuh kalau ada orang nanya, bro tanggal segini bisa gak gini? Oke mas, sabar, sebentar.
Saya sih mau-mau aja Mas. Tapi boleh gak ya ada timnya Mas, aku minta nomornya, aku kasih ke timku. Aku ini pelupaan banget. Selalu ngomong gitu ke orang. Bener sih. Karena dia suka ke double. Aku tuh langsung jujur sama orang itu. Sorry ya Mas, aku tuh suka ke skip dan suka ke lupa. Jadi boleh gak ya Mas minta nomor orangnya Mas untuk aku kasih ke nomor timku. Jadi timku tuh ada yang bagiannya catetin aja. Catetin jadwal-jadwal juga. Lebih lucu lagi, waktu itu aku udah mau lahiran. Lupa. Bukan. Ternyata dia ada dealing sama pekerjaan di hari aku lahiran. Aku mau ngamuk juga udah. Ya kan aku nggak tahu Seng kalau tanggal itu kamu lahiran kayak. Nggak tahu. Jadi malamnya dia kerja. Besok paginya subuhnya aku lahiran. Aku bilang, kamu awas ya kalau. Terus lebih drama lagi. Aku tetap ada di situ. Dramanya lagi supirnya ketiduran. Jadi waktu dia mau pulang dari tempat kerjaan itu. Naik ojek. Di telepon semua kan ke tempat kakak dong. Iya aku udah di rumah sakit. Ya dulu zamannya ini loh bro, live angka kembar. Aku udah dealing tuh sama toko-toko besar itulah. So aku kayak marah-marah kayak, Seng aku mau lahiran loh besok. Iya Seng enggak, yaudah besok aku sebelum kamu bangun aku udah nyampe. Subuh tuh. Aku gak bisa tidur dong Kak. Udah mau lahiran. So otakku udah kemana-mana gitu. Pokoknya subuh jam 6 itu udah masuk ruang operasi. Jadi aku telepon dia tuh aku jam 3. Aku pulang jam 1. Enggak, kamu sampai nyampe hotel tuh nyampe rumah sakit tuh jam 3. Klarifikasi itu, beda jamnya. Enggak, jam 1 mungkin dia selesai terus dia gak tahu lah kemana. Maksudnya kok tahu lah kemana? Supir. Dari mana nih? Ini nih yang bikin suka. Maaf sayang, supir, maksud aku supir. Kamu kan bilang supir kamu ketiduran. Iya. Ternyata emang ketiduran beneran Kak. Beneran. Itu udah jam 2 mungkin dia kayak gimana nih gimana. Driver kan juga manusia ya. Akhirnya aku naik ojek nih sama tim-timku segerombolan. Oh ya? Iya. Kita konvoy itu 4 motor. Oh, di rumah sakit mana Kak? Bunda, Enteng. Menteng. Di Menteng, dia waktu itu di Kuningan atau di mana ya? Kuningan. Di gedung itulah pokoknya. Toko. Ya toko-toko gitu deh. Toko hijau. Toko oren. Kuningan atau di mana gitu. Normal atau sesar? Sesar. Untungnya sesar. Jadi aku kayak tetap aja Kak tapi memang bro kalau udah mau istri mau lahiran, lu harus kerjanya nggak boleh kenal waktu bro. Karena itu kita tuh harus kayak bener-bener provide istri kita tuh harus ready bro. Berarti abang menyesal dulu. Tanggung jawabnya lebih banyak kok Kak. Berarti Bang Atta menyesal dulu pas lagi mau hamilan ambil kerjaan. Enggak, malah bersyukur dong. Kan dapat duitnya jadi kita bisa provide semua apapun yang istri butuh. Berarti pas dia mau lahiran gue harus kerja. Pokoknya makin menuju lahiran kan istri udah pasti nggak boleh kerja dong. Oh kita yang semangat kerja. Kita yang harus lebih mati-matian kerja. Sampai pagi bro. Kan istri kita udah gak boleh. Iya. Boleh, cuma mungkin lebih dibatasi aja. Kalau dulu sih aku batasin banget. Karena aku udah punya pernah keguguran. Jadi aku trauma. Jadi aku lebih seneng dia di rumah aja. Jadi semua kerjaan aku yang bantai. Mau kerjaan dia juga aku bantai juga. Oh ya? Oh oke. Ngomongin soal anak ya. Oke, jadi masukin. Tapi ngomongin soal anak. Ada tunggu aku mau nanya. Satu hal yang paling Kak Aurel syukurin dari Bang Atta selama menikah apa, dan nanti sebaliknya juga aku mau tahu. Yang paling aku syukurin pastinya karena Bang Atta tuh orangnya tipikalnya ya, alhamdulillahnya gitu ya. Setelah menikah kan akhirnya tahulah Bang Atta tuh orangnya gimana. Walaupun bohong banget orang yang udah nikah sampai 30 tahun, 40 tahun bilang gue tuh udah tahu semua laki gue tuh kayak gimana. Itu gak mungkin banget. Cuman selama 5 tahun nikah tuh yang tadinya aku mikir aduh Bang Atta nih takutnya orangnya tipikalnya gini, aku gak boleh gini, gak boleh gitu. Pas nikah tuh kayak ternyata orangnya baik banget, gak pernah marah. Itu sih yang kayak kadang nih aku dengar kayak misalnya ada cerita dari orang atau cerita orang-orang lain gitu ya yang aku kenal. Iya laki gue nih lagi marah nih, lagi gini gitu. Aku bersyukur banget dia tuh gak pernah marah yang kayak ngelarang aku misalnya ketemu teman, aku mau ngapain. Bahkan saking dia gak pernah ngelarang ya, sampai aku yang kadang ngerasa tuh gak enak. Jadi aku mau pergi jadi gak deh laki gue gini gitu. Jadi aku punya ngerasa gitu. Dan yang paling aku bersyukur apa ya, karena kalau seorang suami kan yang banget tuh dari dulunya agamanya kan kuat gitu. Jadi mungkin itu juga jadi pengingat buat kita gitu. Jadi kadang tuh kalau aku udah mulai yang gimana-gimana, dia tuh gak pernah ngomong gak boleh gini ya, gak boleh gitu. Cuma dia tuh yang ngingetinnya lebih kayak inget ya sayang gini gitu ya. Jadi gak pernah yang kayak langsung frontal gitu loh. Gak boleh gitu. Iya, dia gak pernah marah, gak pernah kasar, gak pernah ya. Iya. Golden retriever banget. Tipikalnya support ya. Iya, supportive. Betul, baik, dia supportive, kind, baik. smart. Terus dia kalau sayang tuh
bukan sama aku doang, tapi dia sayang sama keluarga aku gitu sih. Itu yang karena biasanya kan kadang takutnya orangnya sayangnya sama aku doang, cuman sama keluarga aku enggak. Karena kan keluarga aku tuh kan juga besar gitu ya Kak. Orang tua aku banyak, dia tuh bisa sayang sama semua orang tua aku gitu. Luar biasa banget. Alhamdulillah bersyukur. Jadi makanya kadang nih kita kan manusiawi ya, manusia banget. Kadang lihat lihat cowok gini, ih gila ya suaminya tuh kok bisa baik banget, bisa gini. Cuma kita tuh gak sadar ternyata suami kita tuh dia punya kelebihan lain loh gitu. Jadi kadang aku tuh suka kayak kalau ngeliat ini, cuman aku kadang suka enggak, siapa tahu dia belum tentu dia bisa sebaik dia yang gak pernah marah, ngebolehin apa aja. Mau aku pergi girls trip kayak mau aku ngapain kayak dia nggak pernah kayak nggak boleh gitu. Dia selalu iya. Cuman dia selalu ingetin tapi ya gitu. Jadi aku kayak yaudahlah syukurin aja apa yang kita punya gitu loh. Jangan pengen ini pengen itu gitu. Maaf, HP siapa geter ya? Bukan aku Kak. Kalau Bang Atta? Kalau aku ya banyak lah yang aku syukurin dari istriku ya. Karena menurutku dia tipikalnya walaupun ya semua orang tuh pasti ada plus minusnya. Karena aku suka ngajarin sama istriku, Seng, kita ini kalau ngelihat sesuatu pasti akan selalu ngelihat rumput tetangga lebih hijau. Iya. Jadi kita ngelihat ke dalam apa yang bisa kita syukuri. Nah kalau aku lihatnya dari istriku, dia tuh orangnya tipikalnya selalu bukan orang yang tipikalnya aku harus begini ya, berhitungan gitu sama anak, sama suami. Aku harus begitu ya, aku harus begini. Karena ada juga kayak cewek, aku nggak akan mau ya kalau disuruh ini, aku nggak akan mau ya kalau begini. Kalau dia itu tipikalnya ya udah dia suportif aja gitu sama apa yang kita mau lakuin. Dan terus aku suka lihat dia itu memang orangnya apa adanya. Iya, apa adanya banget aku juga. Apa adanya. Jadi dia kalau ngomel ya ngomel, kalau lagi baik ya baik. Iya. Jadi nggak ada yang kayak terlalu ditutupin. Oh dia bakal gimana. Jadi aku tuh ngebaca dia tuh nggak terlalu susah. Karena apa adanya nih. Dan basicnya dari dirinya emang dia sebenarnya orangnya tuh baik gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang kayak ini Aurel kok suka cemberut apa, kadang-kadang saya baca gitu di komen. Apa. Karena menurutku dia apa adanya banget. Kalau memang untuk perubahan atau apa, aku aja sebagai suaminya merubahnya pelan-pelan. Jadi nggak bisa ada orang lain menghakimi dia lebih dari maksudnya dari suami sendiri aja kita harus pelan-pelan. Kalau netizen kan maunya langsung. Oh dia males tuh sampai gendut, dia makan mulu tuh begini. Maksudnya ini netizen apa sih ngomongnya, maksudnya kan kitanya sebagai suaminya maksudnya tinggal bareng. Ya nggak harus kamu begini ya, kamu nggak boleh makan ini kamu. Iya netizen. Kalau aku ngelarang pun kayak misalnya contoh makan, karena dia pernah masuk rumah sakit, mungkin brandnya nanti di bip ya. Misalnya makan dia tuh suka makan pers yang gila-gila. Sering banget aku nganter rumah sakit lagi deg-degan, tangannya gemeteran ya gara-gara itu. Kalau aku marah, karena untuk kesehatannya dia. Nah jadi untungnya kalau di situ walaupun dilarang tetap lakuin, tapi at least aku selalu bersyukur lah. Apa aku tuh ngerasa dia apa adanya, terus kayak gampang cocok di banyak hal. Dan aku kalau punya usaha sama dia juga, walaupun awalnya kayak coba aku mau sendiri ya, kamu gak usah nimbrung sama sekali, ini aku semua. Enggak gitu. Misalnya contoh awal aku mau sendiri dulu ya, aku pengen coba nih. Misalnya nanti dia udah ngelihat hasilnya gimana, oh iya sayang aku begini. Maksudnya dia tipikalnya gak egois yang harus gue terus atau apa terus, enggak sih. Jadi aku ngerasa, dan dia itu senang lihat suaminya misalnya kayak gini, aku seneng lihat kamu kayak gini. Misalnya aku main pedal, mendorong dia gitu. Misalnya main pedal nih, dia ngerasa dia suka pedal. Dia kalau suaminya jago dia malah seneng. Jadi dia support. Iya. Gitu kayak yaudah sayang kamu harus jadi paling jago. Walaupun pas latihan kamu lama banget sih gak? Aku tuh selalu kayak gini, sayang kamu udah main pedal nih sehari misalnya bisa sampai 3-4 kali. Atau bisa dulu. Apa? Jadi sekarang udah enggak. Waktu itu ya waktu awal-awal pedal tuh kamu seminggu bisa tiap hari. Terus ke 1 hari tuh bisa 2 kali main, kadang 3 kali main gitu kan. Dulu soalnya belum ada lapangan di base camp. Jadi kan kita harus ada mana lapangan yang ada jamnya. Langsung ke situ booking gitu. Jadi aku sampai ngomong, sayang kamu udah main sesering ini, awas ya kamu gak jago, awas ya kamu, kalau gak kamu jadi atlet aja. Aku bener-bener langsung kayak, ayo gitu. Terus kalau aku tuh sampai kayak kadang, udah sayang aku panggil coach yang paling jago, ayo kamu harus coaching sama orang ini. Gini aku liatin, aku tungguin. Jadi aku tuh pengen
Lihat dia jago. Ayo gitu. Jadi aku yang nyemangatin dia buat ayo dong, ayo. Kayak sampai tadi ngomong ke kakak kan. Iya, aku mau ngajakin kakak buat mau gak sama Bang Atta? Ayo bro, ayo. Kalau main futsal sama bola dia gak terlalu kayak gini. Udah jago soalnya lu. Bukan, karena aku gak bisa ikut kak. Iya. Aku selalu bilang sayang boleh gak kita cari olahraga tuh yang kita bisa berdua gitu loh. Kalau main futsal, pedal itu kalau aku jago, aku jadi kiper kan nanti bakal ada turnamen kapal. Jadi harus ngegendong istrinya. Habis dia servis keluar. Lu main sendiri. Biar gak usah dipukul lagi. Iya gak sih? Dia kalau main pedal sama aku karena takut aku gak kena bola ataupun aku out. Jadi bolanya even ke aku dia yang ngambil kak. Aku sampai kayak terus nanti kalau dia makanya saya yang kasih ke aku. Apalagi kalau orang yang nyemes, karena kalau pemain kanan pasti disemes dong bro. Iya. Aku selalu suka kayak bengong gitu. Aku suka bengong kak. Jadi dia kayak jadi gue ambil aja. Sampai kadang orang tuh kayak iya, tak lu jangan ngambil bolanya Aurel mulu dong. Oh nanti netizen bilang maruk lu gitu ya. Enggak, netizen orang di lapangan. Awal mulanya yang suka padel duluan siapa? Aku. Dia pas aku ajakin tau gak? Gak mau. Ya udah gini deh sayang, coba dulu ikut 1 kali. Nanti kalau gak suka ya udah gak usah. Karena aku pernah ngajakin tenis, Bang Atta gak suka. Ini beda sama tenis Wah, karena kan dia liatnya mirip. Terus dia bilang yaudah coba dulu. Pas coba, dia sekarang yang ketagihan gila-gilaan. Aku itu kalian berbanding terbalik banget sama aku If. Kenapa? Aku pedal, dia gak pernah mau pedal. Dia tuh udah ngajakin aku berbagai cara. Di deket situ ada kafenya loh. Dia sampai kayak gitu. Ada AC-nya terus kayak, dingin. Cobain dulu. Terus pas aku udah cobain 1 kali, dia tuh selalu yang muji yang kayak kamu tuh jago banget loh. Kamu bisa main baru dia. main sekali udah gini. Dia tuh semua word of affirmation dikeluarin. Tapi aku tuh bilang ke dia, aku tuh gak tahu kenapa gak ada jiwa kompetitifnya tau gak. Jadi olahraga tuh kayak gimana ya? Iya, kompetitif tuh aku nggak bisa. Jadi kayak kalau misalnya udah dimatiin, ya udah. Aku juga. Iya. Aku kebalik banget, kompetitif banget. Nah, iya itu aku lagi. Kompetitif banget aku. Nah kita berdua kompetitif kak. Nah, aku tahu banget Cancer soalnya kayak gitu. Iya, gue kayak gila nih. Gue nggak bisa. Gue sampai sekarang setiap minggu latihan 2 kali. Masih. Gila. Latihan terus. Udah kamu partner Coaching. Kan dulu badminton kalau aku asrama dari kecil. Kan kemarin sempat yang ikut Dewa ya. Ada si Torik sama Iya. Torik. Aku nggak lihat banget sama. Aku nggak main. Enggak banget enggak. Torik sama Sai ya. Adik-adik yang banget ikut. Torik sih selalu mention bilang, wah Bang lu sama Juan sih cocok sih Bang gitu. Udah gas ya. Terus kata dia gini, tapi aku lagi latihan dulu nih bro. Gak apa-apa gue. Lu gendong ya? Enggak, kita have fun aja. Gak bisa, pedal tuh gak bisa digendong kan ternyata. Iya, gak bisa. Bener gak bisa. Gak bisa digendong. Aku pas tanya sama coach itu kan aku bilang, iya aku tuh mau fix partner sama Bang Atta. Terus Bang Atta bilang, tapi saya mau nanya deh mas, emang kalau pedal tuh bisa digendong? Gak bisa Mas Atta. Betul. Ini gak bisa. Walaupun Mas Atta sejago mungkin, tapi kalau Kak Aurela juga tetap Nggak nge-backup. Dia ngasihnya ke Kak Aura. Gimana banget? Mati. Ya sayang gimana dong. Iya, beda sama badminton. Jadi sama badminton beda. Beda ya. Kalau badminton main double, misalnya jadi badminton tuh ada perlombaan khusus untuk gendong. Oh ada. Jadi yang digendong tuh habis service, stay di situ. Aku bisa cover 1 lapangan badminton. Jadi kan karena badminton ada game single. Iya. Pedal nggak bisa. Tapi kok ada kok court yang buat single gitu? Tapi nggak ada di pedal. Nggak ada turnamen internasional. Itu buat latihannya mungkin ya. Okay. Nah kalau di pedal aku sendiri pernah. Aku kan masih level bawah lah ya. Enggak. Iya. Dulu. Dulu aku level bawah. Masih baru main. Aku lawannya tuh pemain gold. Dia gendong bronze. Aku menang. Karena aku bener-bener kasih bronze 100% si temennya. Iya kan jadinya kakak ngasihnya ke situ terus. Jadi padahal gak bisa gendong. Gak bisa. Iya. Langsung daya aja boleh di situ. Makanya dia selalu ingetin sayang, makanya kamu latihan. Maksudnya aku tuh gak bisa gendong sepenuhnya. Iya. Aku bisa cover tapi gak bisa sampai ending game tuh aku gak bisa. Betul. Yang penting kamu gak usah terlalu jago, yang penting kamu kena aja bolanya. Ambil di kaca bisa, kena aja. Kalau udah bolong tuh udah. Dan aku seneng kalau lagi coaching dia. Jadi aku seneng malah kadang-kadang aku yang jadi coach. Aku. Oh iya. Kamu suka ngajarin dia? Iya suka. Dia suka ngajarin aku. Iya. Itu kayak basic cowok kali ya. Iya. Tapi gak semua orang loh mau sabar ngajarin. Iya. Betul. Sebuah kelebihan. Aku tuh mau nanya, serunya gini lah. Aku lihat anak kalian ada 2 dan kelihatan sifatnya beda-beda. Betul. Dan aku mau nanya gimana sih kalian cara bukan ngomong bagi waktu sih, bagi kasih sayang yang tepat. Karena satu emosinya kan meluap, satu lagi
emosinya masih landai gitu loh. Apakah mengandalkan dengan pas misalnya yang anaknya lebih aktif, kalian harus aktif juga atau malah flat? Ini balik lagi sebenarnya nanya tentang parenting. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Belum tentu cocok juga parenting kalian di kita ataupun di orang lain. Tapi aku penasaran gimana cara kalian handle-nya gitu. Iya. Kalau kita berdua sih sekarang kalau misalnya Amina sama Azura ini kan bedanya cuma 1,5 tahun ya Kak. Jadi sekarang Azuranya ini udah bisa ngebalas kakaknya. Kalau waktu kecil tuh gak bisa. Jadi waktu kecil tuh kalau kakaknya dorong, kakaknya apa tuh adiknya diem. Sekarang kalau kakaknya dorong atau apa, adiknya tuh didorong balik sama adiknya. Jadi mereka sekarang berdua berantem tuh bisa jambak-jambakan Kak. Jambak-jambakan. Tapi lebih ke Aminah kadang ngalah. Aku tuh kadang suka stres kayak, oh my god, aku harus gimana. Kita gak boleh salahin dua-dua. Kita gak boleh salahin kakaknya, gak boleh salahin adiknya. Udah lebih baik kita diem aja. Nanti kalau udah parah baru udah ya gitu. Karena kalau kita tiba-tiba saat itu kita salahin, takutnya kakaknya merasa, tuh kan gue di backup kakak gue, di backup emak gue nih. Kalau adiknya yang dibelain, nanti kakaknya takutnya ngerasa, tuh kan karena dia paling kecil nih, makanya dibelain terus gini-gini. Jadi kadang kalau misalnya mereka berdua lagi berantem, ya aku diemin aja dulu. Nanti kalau udah terlalu parah, udah ya, kakak salah, adek juga salah, dua-duanya salah. Jadi udah minta maaf. Aku selalu ingetin kayak gitu. Netral. Jadi kita berdua tuh gak boleh. Nah kalau versi papahnya ada netralnya, tapi ada satu lagi. Lebih ke kakaknya kan? Bukan. Kalau aku melihat siapa yang salah. Iya. Logika soalnya cowok logika. Kalau aku lihat siapa yang salah dulu. Betul. Kalau aku lihat ini adeknya yang jambak. Contoh, misalnya adeknya ngejambak, gubrak gitu kan. Parah. Aku cuma bilang gini, kakak sabar. Nanti papa yang bilangin adek, cuma adek masih kecil dia gak ngerti. Adek nono jambak ya. Kakak ambak katanya. Dia cuma bisa ngomong gitu kan, dia gak ngerti masih 1 tahun. Nah kalau kakaknya yang iseng, aku langsung bilang, kakak kalau adeknya masih diisengin terus, adeknya papa pindahin aja ya ke rumah orang, gak usah sama kakak lagi. Iya. Oh iya enggak, kakak sayang kok sama adek. Dia tuh sayang banget sama adiknya, tapi dia tuh gemes. Hasil dia kadang kayak dorong sampai kayak oleng, karena adiknya kan masih kayak oleng-oleng gitu kan Kak. Didorong oleng. Nah sekarang adiknya tuh kalau kakaknya gitu, bener-bener Kak dijambak, dan baru banget semalam kakaknya digigit. Tangannya digigit sama adek. Nangis-nangis. Aminah tuh gak pernah nangis dan gak pernah ngebales. Oh iya? Dia cuma kayak, papa adek gigit. Dia gitu. Walaupun aku tahu itu sakit banget Kak, karena sampai berbekas. Karena gitu. dia mungkin tahu juga dia yang iseng kan, mainan adeknya semua diambil misalnya. Adeknya iseng. Adeknya kakak iseng digigit langsung. Dia tahu resikonya bro. Oh gitu. Dia gak ngebales ya. Padahal anak kecil biasa ngebales. Di luar kata-kata yang penting anak cewek ataupun cowok, yang penting sehat. Sebenarnya pas kalian akhirnya bisa dapat anak lagi, misalnya pas Aminah nih, pas hamil yang kedua hitungannya ya berarti. Kalian tuh ada gak sih sempat kepikiran pengen cewek atau cowok? Pengen. Cuman waktu pertama tuh aku kayak, yaudah apa aja lah. Nah yang kedua aku pengennya cowok. Karena sebenarnya yang kedua Azura tuh kan gak di planning, tiba-tiba kebobolan gitu. Jadi pas tahu anaknya cewek tuh waktu itu aku sempet di depan dokter tuh pas dikasih tahu gendernya cewek, aku kayak, ya dok kok cewek sih, aku kan maunya cowok gini. Terus dokter langsung, bu gak boleh gitu, bersyukur aja gini. Terus karena waktu itu aku udah pernah ngomong sama Bang Atta, kita berdua pas lagi ngobrol, iya pokoknya kalau aku udah dapet anak cowok, aku udah ya, aku gak mau hamil lagi, udah cukup. Karena aku pengennya pokoknya udah ada cewek cowok udah sepasang. Terus Bang Atta pas tahu aku ngomong gitu, dia langsung kayak, ya udah sayang, ambil hikmahnya aja, mungkin Allah itu mau kamu hamil lagi nanti sampai dapat anak cowok. Baik. So kayak baik. Iya, jadi nenek aku itu 11 anak. Oh ini beneran? Beneran. 9 cowok 2 cewek terakhir. Jadi mungkin mau kayak gitu. Coba tuh sampai 9 cewek, nah 2 cowok di akhir. Kan bisa program. Oh iya sekarang bisa. Sorry. Udah bilang banget tak sayang. Kan sekarang udah pasang pengaman nikah, udah pakai IUD. Sayang nanti kita kalau udah mau planning hamil, kita langsung programnya anak aja ya, jangan tiba-tiba kebobolan lagi. Karena nggak tahu tiba-tiba cewek, aku agak menangis sih. Tapi ada nggak di pikiran kalian, terutama Bang Atta ya, karena sebagai bapak, figur bapak, apalagi anaknya cewek, pernah nggak kepikiran, aduh, gimana nih kalau anak gue cewek udah gede, bisa nggak ya gue harus gimana ya? Bang Atta dulu apalagi bandel dengan semua pergaulan zaman sekarang, lingkungan zaman sekarang, kita nggak bisa predik. Nah, coba sayang kamu jelasin yang ini nih. Ini dia. Bang Atta dulu bandel gak? Bandel berarti. Aku sih gak tahu ya. Maksudnya nanti kan di masa depan itu kayak apa kan. Gak tahu. Di masa kita aja udah parah gitu ya bandelnya. Iya. Maksudnya kebandelan ini
Kalau aku sih, aku punya prinsip aku akan jaga terus anak cewekku sampai dia menemukan suaminya. Kalau dia punya pacar, ya harus bener-bener kita sortir. Dari SD. Gimana sayang sortirnya kalau boleh tahu? Ya harus kita lihat lah dia kasar apa penyayang. Nah, cara tahu kasar atau enggaknya berarti Bang Atta duduk di samping dia mau lagi pacaran atau gimana? Dia udah ngomong gini, nanti kalau Amina atau Azura mau ada cowok yang ngajak jalan, aku ikut ya. Ngapain ikut-ikut? Udahlah itu urusan anak-anak. Aku tuh udah sering banget kayak gitu. Nah itu Kak, jadi aku sama Bang Atta tuh sering berantemnya masalah-masalah hal yang buat anak. Iya, karena gini ya, di zaman aku aja, aku dilarang orang tuaku, aku makin langgar. Iya, biasa gitu. Oh, aku gak suka nih kayak sampai aku waktu itu aku tuh pengen nikah karena aku pengen keluar dari rumah. Aku udah waktu itu udah gak mau. Pengen tuh aku tuh hidup bebas, aku mau kemana aja suka-suka aku, gak mau dilarang orang tua gitu. Walaupun sekarang udah nikah, yang aku cariin pasti orang tua mulu, aku telepon, video call gitu. Nah jadi aku sering kayak sayang gini ya, apalagi itu di zaman kita. Bang Atta soalnya dulu kalau dimarahin sama orang tua dia kabur dari rumah. Nah kamu juga, nah jadi aku bilang, jadi gini sayang, mungkin di tahun yang Amina dan Azura itu, anak-anak yang udah gede, kita tuh harus rangkul dia kayak temen, kayak sahabat. Bukan yang kayak, kamu mau beli gini ya? Ya kita lebih ngasih taunya, Kak jangan ya, nanti kalau gini jadi gini loh. Ada resikonya loh. Ya loh, ada resikonya. Iya. Apa udah kasih tahu ya gitu. Karena kalau kita larang kayak, siapa tuh cowoknya? Gak boleh kamu ketemu dia lagi. Makin ini. Dulu aku pernah pacaran sama cowok Backstreet Kak, sampai wah itu orang tua sampai ngamuk, sampai kayak orang tua udah capek. Udah sampai kayak udah hands up banget ya. Tapi kamu akhirnya mengakui kan apa yang orang tuamu bilang benar. Yes, tapi mungkin kan? Caranya salah. Caranya harusnya nggak cara langsung. Iya. Kamu nggak boleh. Nah jadinya aku jadi bandel, diem-diem. Iya kita ngumpet-ngumpet aja. Bener, nah itu kalau ngumpet-ngumpet jadi bahaya gak? Tapi dia cowoknya ternyata salah kan, benar-benar salah kan. Tapi kalau ngumpet-ngumpet lebih bahaya Pak. Kayak benci banget sama cowoknya ya. Tapi cowoknya sama karena dia tahu cowoknya siapa. Wow. Aku kasih contoh ya, soalnya Mas Deddy Corbuzier pernah ngomong juga yang kayak kalau seandainya mau pacarin anak dia, apapun yang lo lakukan ke anak ceweknya akan gue lakukan ke laki-lakinya, ngerti gak? Paham gak maksudnya? Berarti kalau anak ceweknya mau dia gandeng dia akan gandeng, mau dia lebih dari itu dia akan lakukan lebih dari itu, walaupun gak ada yang pernah tahu ini omongan doang atau dilakukan gitu. Tapi percayalah, laki-laki kalau punya anak cewek, ini diri gue nih buat ngelindungin anak cewek. Jadi kalau lu macam-macam sama anak gue, bro, aku nggak takut apa-apa bro. Ini gue nggak apa-apa buat anak gue apa aja gue siapin. Maksudnya buat nanti, anak gue. Soalnya itu nanti tugasnya ibu Kak. Karena kita berdua nanti akan kayak kita akan ngerayu dia. Udahlah Pak, kayaknya baik kok. Ini terjadi di dunia manapun kayak gitu. Bro. Ini bukan kita doang. Maksudnya terjadi di dunia manapun. Ketika ayah punya anak cewek, dia akan proteknya lebih. Beda kalau ayah punya anak cowok. Benar. Ketika kita punya anak cowok, kita akan memang cowok itu kita tahu gimana dia. Dia harus bergaul. Dia ini cuman paling kita tetap jagalah kayak ada rambu-rambunya di setiap pergaulan. Tapi kalau anak cowok agak lebih, kita lebih anak cewek itu nggak bisa. Dia emang kayak kemarin aku lihat di TikTok, ada bapak-bapak datang ke pengadilan di sekolah, sampai pengadilan di negara. Cuman gara-gara anak ceweknya waktu di toilet diintipin sama teman sekolahnya lagi di toilet. Iya aku tahu itu. Dia temen cowok nih, dia selalu ngikutin setiap anak cewek ini umurnya masih mungkin masih 12 tahun apa 13 tahun. Oh my god. Jadi dia waktu lagi ke toilet diikutin. Tadinya cuma temenan biasa. Katanya ini gue gak tahu bahasa Inggrisku bener apa enggak di pengertiannya. Pokoknya diikutin kalau gak salah ke toilet, terus diintipin. Yes. Dan anak ceweknya ngadu lah ke bapaknya. Diapain tuh? Kata bilang, aku ngerasa ini tuh kayaknya gak sopan deh kalau pelecehan. Kayak teman sekolah aku ngikutin aku, terus ngeliatin aku sampai ke toilet. Kamar mandi ya. Bapaknya tuh bawa anak ceweknya, dia ke depan sekolah, dia perjuangin sampai ke pengadilan-pengadilan. Maksudnya ya. Oh ya kalau bapak kayak gitu itu benar. Memang kita tuh nggak. Bapak sih. Nanti ketika anak kita kalau dilecehkan sama orang itu nggak akan terima. Bener. Kita nggak akan terima. Jadi menurutku begini. Kita harus kuat. Memang kita nggak boleh ngekang anak, nggak boleh. Kita harus bisa dia berpikir, dia bisa demokrasi segala macam. Nggak boleh ngekang. Ingat tapi rambu buat anak cewek itu emang lebih ketat. Karena anak cewek ini tuh perempuan ini riskan banget. Perempuan ini riskan, dia bisa dirusak orang. Gak apa-apa lah, ibu juga kalau tahu digituin kepalanya mungkin hilang sebelah. Maksudnya aku juga ngelihat dari pendidikan, misalnya contohnya Aurel kayak Bunda Asanti. Itu misalnya walaupun dia umurnya udah di atas 17 tahun, jam 9 belum pulang, teleponin tiap hari diomelin, jam 6 belum mungkin udah gelap dikit belum pulang. Bundaku tuh gak galak, cuman bawel. Jadi dia tuh kalau dulu kan zamannya BBM.
di BBM 1 menit aja aku nggak jawab, habis aku. Habisnya tuh lebih, udah kamu 2 minggu nggak boleh pergi ya. Itu lebih ngena gitu loh dibanding kayak aku dilarang kayak gini. Nah itu makanya dulu aku sempet kayak, iya aku pengen cepet-cepet nikah aja lah. Aku biar pengennya keluar bebas. Iya gitu. Makanya tapi pas sekarang udah menikah, yang aku cari sama orang tua gitu. Kayak tadi on the way kesini Kak, sepanjang jalan dari rumah sampai depan yang di perumahan kakak itu, video call sama bundaku. Kangen 40 menit. Enggak, semuanya diobrolin. Waktu iya jadi maksud aku tuh kayak, aku tahu maksudnya orang tua tuh protek tuh kayak gitu. Sebenarnya untuk kebaikan kita. Nah sekarang aku udah ngerasain itu. Makanya caranya beda-beda. Bener. Cuman mungkin kalau aku caranya bilang nanti waktu anakku misalnya dia udah gede, Pak kenapa ya aku tuh kok gak boleh begini-begini. Aku bilang gini, kamu boleh, tapi kamu akan mengerti ini semua pas kamu nanti punya anak juga. Iya. Karena itu kan berlaku lagi. Ketika dia punya anak dia akan kayak gitu juga. Karena jiwa kita kan ingin memprotek. Betul. Nanti bro juga pasti gak akan ngizinin anak cewekmu tiba-tiba umurnya masih 18. Pak aku mau sampai jam 4 pagi ya party. Enggak dong. Pasti juga kamu langsung lah, aku ikut lah. Maksudnya aku udah bilang, Kak nanti kamu kalau mau pergi ajak mama. Nah itu menariknya adalah kayak tadi case tadi aja sama yang barusan Kak Oro ngomong, itu relate. Jadi gini loh, kita bikin dia itu merasa kita temennya. Jadi dia terbuka. Kalau enggak belum tentu dia ngomong. Anak cewek tadi ngomong ke bapaknya, aku gak nyaman nih ada cowok yang ngikutin. Belum tentu dia berani ngomong. Makanya berarti dari kecil emang kita yang harus luangin waktu buat sebanyak-banyak buat bikin dia percaya sama kita. Biar dia nyaman, jangan langsung kayak gitu. Betul. Oh gitu Kak, terus gimana Kak? Oh gitu. Nah, makanya aku pernah baca, ya nggak tahu ini kan kepercayaan orang beda-beda ya. Aku pernah baca kalau di agamaku di umur kalau nggak salah di umur balita berikanlah kasih sayang sepenuhnya, sepenuhnya waktu kita, belayan kita, pelukan kita. Waktu umur 7 tahun ke atas udah mulai boleh diingetin. Karena anak kalau nggak diingetin apa-apa, siapa lagi yang ngajarin kalau bukan ayah ibunya sendiri. Betul. Misalnya api itu bahaya, ini apa, masa nggak boleh diingetin, nggak apa-apa cobain aja. Kan bukan caranya kayak gitu. Kadang karena aku sayang anakku aku kasih apa aja, cobain aja. Terus aku juga nggak setuju kayak anak nanti contoh misalnya dia lama-lama kan makin besar. Umur nanti di atas 11 tahun kalau di agamaku ya udah boleh tuh misalnya dia nggak mau sesuatu hal yang baik. Kalau dia melakukan hal yang buruk kita udah boleh ngingetin sampai kayak di kakinya ditepok, tapi harus nggak boleh pakai tangan orang tua. Kita tuh nggak boleh kalau di agamaku ini kan beda-beda ya. Kita tuh orang tua nggak boleh mukul anak tuh nggak boleh. Karena itu berasanya sampai dia tua. Jadi tangan kita ini nih sebagai orang tua beda nih tangan kita bukan orang tua. Kalau orang tua nih sekali mukul kayak gini itu berasanya seumur hidupnya dia. Jadi kita nggak boleh. Nyubit boleh nggak nyubit? Nggak, aku nanya sayang. Kakaknya tahu. Sekarang aku serius, nyubit boleh nggak? Menurutku jangan. Karena di agama aja bolehnya cuman kakinya. Itu juga harus pakai barang misalnya kayak koran ataupun kayak bambu gitu. Tepok. Dan tangannya nggak boleh lewat melebihi ketek. Karena kalau melebihi ketek tuh namanya kekerasan. Udah kamu maunya berarti kamu marahnya dengan emosi. Gitu. Nggak boleh. Baru tahu, iya. Ya ini kan kepercayaan orang ya. Maksudnya kalau aku diajarin di agama, kalau dari atas mukul gini berarti karena kamu marah udah sama emosi, anakmu kamu mukul tuh nggak boleh. Kamu harus ngasih tahu tuh karena ini cuman buat dia mengingatkan. Ya punishmentnya yang kayak nah gitu. Tapi pas umur dia udah balik ataupun udah istilahnya udah mens, kalau laki-laki itu udah mimpi basah. Udah istilahnya udah ada spermanya. Itu kita udah nggak boleh terlalu gitu. Kita harus jadiin mereka teman. Kayak sahabat kita, teman bicara. Itu didikan yang aku baca-baca di gimana caranya mendidik anak. Jadi ada fasenya kita sayang banget, ada fasenya kita harus ngingetin terus. Karena katanya ada ibu tuh adalah orang yang paling cerewet, ya nggak apa-apa katanya. Cerewet banget bener. Emang katanya ibu tuh ada di dunia ini untuk cerewet ke anak, kalau nggak siapa lagi yang ngajarin dia. Karena omongan ibu tuh lebih penting daripada yang diajarin di sekolah. Karena ibu tuh guru 24 jamnya dia mestinya. Betul. Yang kayak dia makannya harus gimana, dia kamar mandi harus gimana, dia begini gimana tuh ibu sama ayahnya gitu. Jadi menurutku aku akan ngelakuin itu sama anakku. Jadi kalau sekarang aku memberikan sayangan seutuhnya, nanti after dia 7 tahun aku mulai ingetin, diajarin kayak ini salah loh nak, kamu gak boleh kayak gini. Kalau sama temenmu kamu usil kayak gini, kamu begini, kamu salah. Jadi kita harus udah mulai
ada peringatan. Misalnya temennya tiba-tiba dibully sekolah, kita boleh tuh ingetin dia tadi pakai cara yang tadi, tapi nggak boleh dengan emosi. Ini berarti parenting di sekolah, kan kadang di sekolah suka ada ini parenting gitu ya, ngajarin. Kalian berarti ikut datang ke sekolah, dengerin. Kadang kita suka belajar sama siapa aja, karena kita ngerasa ilmu kita kan belum banyak nih soal parenting. Jadi aku tuh selalu ya baca buku, kalau nggak baca di internet. Kalau enggak ada ilmu-ilmu parenting yang di YouTube, podcast parenting. Aku suka banget nontonin kayak gitu. Aku tontonin. Kita harus nonton tuh kayak gitu. Ya. Terus belajar. Harus sumpah nonton kayak gitu tuh aku suka banget karena jadi banyak tahu. Inside dan aku juga. jadinya kirim ke dia terus. Mungkin DM-nya isinya penuh ngirimin ini kata-kata atau misalnya parenting gitu. Karena itu menurutku bagus banget sih buat kita ya kan, kita nih masih pasangan muda nih. Ya, masih banyak banget belajarnya. Masih banyak banget. Kan tahu kan sempat viral parenting Nikita Willy. Kamu pernah cobain nggak? Aku ngeliatnya sih kebanyakan dari orang yang bikin VT jadi ngangkat. Karena orang yang biasa mama ngerti gak sih yang kayak ngomongnya udah sampai cerewet banget. Terus dia mau coba parenting Nikita Willy yang anaknya lagi tantrum, terus dia coba senyum. Aku udah gitu. Jujur ya. Itu makanya dia bilang, makanya dia suka aku mungkin apa adanya, karena aku udah nggak bisa tuh gue begitu. Aku tuh galak banget loh sama anak-anak aku. Sampai orang tua aku tuh kayak, Kak dia tuh masih kecil, nggak bisa. Mau dia masih kecil tapi tuh harus dibiasain kalau kita lagi marah ya itu marah. Aku bilang gitu. Jadi Amina tuh dia bisa takut banget sama aku karena aku galak banget Kak. Gitu. Jadi kadang orang suka nggak expect, masa sih lu galak Rel gitu. Galak bener, tanya deh. Bang Atta tuh nggak pernah marah, tapi kalau aku udah dia mah gini, Kak nanti mama marah loh. Nah itu Amina udah. Percaya banget. Kok gitu sih Kak? Percaya banget. Kamu gak bohong, yakin aku yakin. Yakin ya? Yakin banget ya? Kelihatan karakternya ya? Kok gitu sih? Solid, kuat dan aura-auranya juga di belakang. Iya Kak, aku tuh auranya kayak gitu kan. Gitu. Tapi Demi Unger. Nah iya. Tapi emang kalau aku tuh selalu percaya anak tuh jangan dikasih apa aja yang dia mau. Betul. Kayak sekarang nih anakku tuh lagi di era dia itu minta permen terus. Wah parah Kak. Kalau aku emang gak pernah marah. Tapi karena dia sering minta permen, aku langsung gini, Kak, papa gak akan kasih. Kalau kakak mintanya makan ayam, makan ikan, makan apa daging, aja papa beliin ya. sekarang. Tapi kalau kakak minta permen terus, minta es krim, gigi kakak udah sakit kayak gitu, gak akan papa kasih. Kakak nangis aja, dia nangis loh teriak. Amina. Kakak nangis aja terus papa gak akan kasih, papa bilang. Jadi dia juga mikir, gue nangis udah ngapain. Udah dia lupa. Abis itu dia lama-lama, inget papa gue nih gak semua yang apa yang gue mau gue dikasih. Bolehnya yogurt kan, kalau yogurt boleh kan Pak? Boleh, tapi after makan. Iya. Karena kalau nggak makan dulu, kena asam lambung. Jadi aku bilang, gitu, kamu udah makan nasi belum? Aku bilang, udah makan ayam belum? Udah makan? Oh iya, tapi karena dia makannya susah bro. Susah banget Amina. Dan kemarin sampai aku omelin nenek-neneknya. Siapa nih? Mamaku. Mimi Kade, Bunda nggak komen. Maksudnya, aku bilang gini. Karena kebetulan memang Mimi Kade yang suka ngasih permen. Aku bilang, aku videoin dia lagi mau ngamuk-ngamuk. Ada video dia nangis-nangis. Sampai tau gak, dia menciptakan lagu. Aku sayang permen, aku cinta permen, aku sayang banget sama es krim. Apa sih dia bilang mau kayak gitu? Dia pintar banget. Dia cinta mati sama permen. Tapi papa gak izinin karena papa marahin ini gak aku. sehat. Papa marahin aku, mama marahin aku. Tapi aku tetap cinta permen gitu. Hah, oke. Tapi aku sayang mama, sayang papa gitu. Dia ngomong gitu. Pintar banget. Masya Allah, ada stres Kak. Gimana? Gue udah solusi. Gimana kalau permennya diganti sama permen yang sehat? Udah. Nah, tapi nenek yang satu ini nih, kasihnya permen gula terus. Real. Maaf nanti dikit aja, dikasih Mantep tuh, gacor itu anak. Ya kan aku gini, kadang kan aku gak marah ya sama, maksudnya ya udahlah ini kan mamaku juga. Aku diemin. Tapi kok anakku nih lama-lama kok makin lama makin teriak-teriak. Aku videoin, aku kirimin. Kirimin semuanya. Game, aku mohon maaf lahir batin ya game. Game yang baik hati game gitu. Yang baik hati. Game itu manggilan mamaku tuh kan Gemi, kalau bunda Genda. Game. Maaf lahir batin dari hatiku. Aku maaf banget, game yang baik banget. Tolong jangan kasih permen lagi ke Amina karena nih jadi kayak gini jadinya. Maksudnya karena aku tuh nggak pernah mau mendidik dia tuh apa-apa permen, apa-apa dikasih aku nggak mau. Jadi maunya dia tuh sukanya buah-buahan, nggak apa-apa. Dia mau makan buah berapa kali pun tuh gak apa. Kalau permen dia dibanyakin, terus dia gak makan nasi, besok dia kena kencing manis. Aku lihat sekarang anak kecil umur 6 tahun udah kena diabetes gara-gara permen atau apa. Ya aku kayak gini untuk kebaikan kamu Kak. Aku bilang gitu. Jadi menurutku sebagai orang tua kita harus ngelakuin itu. Betul Jadi banget. kita harus omelin dengan cara kita. Tapi kita gak usah bentak, gak usah apa. Tapi kayak
ya udah kakak nangis aja, nggak apa-apa. Iya. Karena menurut papa ini nggak sehat. Udah lupa sendiri. Tapi sekarang udah bisa nerima. Udah lupa, cuman kayak tapi yogurt boleh kan Pak? Tetap Masih- gitu masih endingnya. Pinter banget. Endingnya tuh tetap ada kayak Tetap ada Mama penawarannya. kalau aku makannya pinter, aku dapat es krim kan? Enggak. Yogurt boleh kan mah? Boleh. Tapi itu pinter banget. Iya. Bener-bener pinter loh. Nego. Nah, anak umur 3 tahun udah bisa negosiasi kayak gitu Pinter Kak. banget itu. Aku sampai kayak kadang udah gak ada jawaban Kak. Amina 3 tahun. 3 tahun tahun. Kak. Kayak Aku udah udah gede gak bisa, aku gak bisa ada jawaban. Sumpah aku kadang Pinter, dia, sangat pinter. dia ngomong, aku udah sampai kadang udah gak tau mau jawab apa. Kayak Wow. Bayangin, cuman ngelihat sekali mamahnya TikTokan, dia bisa semua dance-nya itu. Bayangin, anak nih, kok anak sekarang cepet banget nangkepnya. Kayaknya anak kamu aja deh. enggak lah. Bro, Pinter loh. gua aja nggak bisa dapetin dance itu, dia cuman ngeliat mamanya sekali, mama lagi bikin TikTok, Langsung bisa. langsung bisa dia. Amina 3 tahun. 3 Aku masih tahun. shock. 3 tahun Kak. 3 tahun. Tahun dia. Terus di sekolah belajar apa? Nah ya itu makanya memang alhamdulillah Masya Allahnya Amina mungkin Tapi dia pinter sih. diberikan apa ya mungkin kelebihannya di situ Kelebihannya Kak. Jadi ya. dia tuh pinter banget nangkap, makanya Suka kan dia belajar. tadinya tuh setiap hari tuh dia ada lesnya kan, dia Senin sampai Jumat tuh les. Iya. Nah ada beberapa les yang sama papa itu dikurangin karena menurut Bang Ah, Atta ini tuh kita berantem juga. nggak denger Iya. dulu, mungkin menurut Bang Atta tuh kayak kayaknya Amina kurang suka deh, kurang interesting dengan itu gitu. Ya udah karena Amina suka dance, makanya sekarang les dance, suka nyanyi les nyanyi. Karena Jadi aku yang memang trauma dia gini, suka. aku tuh nggak mau orang tua memaksakan keinginan orang tua untuk anak. Nah aku nggak Yes. mau. Jadi Yes. aku selalu lihat dia nih sukanya apa. Nah aku cuma izinin dia itu. Iya. Dan aku tuh nggak suka dia Senin sampai misalnya Senin sampai Sabtu. Jumat jangan dilebihin. Iya Senin sampai Jumat. Sekarang Sabtu juga. Sampai Udah les nggak ada, terus udah buat nggak ada. apa aku bilang. Yang dia suka aja. Misalnya dia sukanya dance. Sekarang aku udah masukin dia sekolah kelas dance. Dia sukanya apa lagi? Oh dia suka musik. Ya udah masukin sekolah musik. Dia sekolah apa? Karena dia sebenarnya kan butuhnya waktu main. Jangan disuruh belajar terus. Dan aku suruh dia ngaji. Jadi agamanya tetap Iya ada sekarang dia jagain les dia. ngaji. Dan les ngaji sekarang dia aku taruh dia di TPQ gitu Kak. Jadi deket rumah dia kayak musola kecil gitu. Ya sama anak-anak di daerah. Iya. Maksudku Di biar dia deket-deket situ. humble. Jadi aku gak mau dia nih kebiasaan misalnya sekolahnya udah bagus, lesnya bagus. Iya. Oke Bukannya sekarang bagus, kamu harus ke masjid, maksudnya ke musola yang Musola. yang benar-benar gabung sama masyarakat Iya. situ. Itu bagus banget sih. Jadi dia di biarin situ aja biar dia nggak usah pakai AC, nggak usah apa, biarin. lucu banget. Dia videonya kan gurunya, ayo Kak, ayo Amina gini-gini. Alif, ba. Lucu deh, dia lucu. Dia tuh sampai kayak kadang aku tau mungkin dia atau capek atau apa gitu ya. Alif, Bete. a. Karena aku tahu dia anakku tuh lahirnya ada privilege-nya. Dia benar. Jadi Iya, dia kalau iya, iya. privilege Aduh, terus dia dia mah udah ampun hidupnya pusing. kayak gitu. Ya Allah. Nah aku tuh pengen dia Ngajarin. cobain juga lah, maksudnya kamu ngerasain nih, maksudnya Iya. dulu tuh kita belajar ngaji bahkan jalan nggak pakai mobil, jalan kaki. Ya udah kamu rasain lah sekolah yang kayak gini, yang keringetan, terus Iya. bareng semua temen-temennya harus berbagi kasih sayang, yang mungkin dia ya harus belajar sih Iya menurut. sih, itu bagus banget. Lucu. Tapi lucu sih, dia lucu banget. Dia udah bisa podcast, dia udah bisa ngobrol. Wow. Orang aku aja kaget tiba-tiba dia bikin lagu Aku Cinta Permen. Jadi itu mau Aku dirilisin suka nggak sama permen. Bang Atta? So kayak Itu keren banget. Nah aku pikir kan awalnya gini, aku cinta mama papa. Nah udah bagus nih. Terus tiba-tiba dia ini, tapi aku sayang permen. Oh aku sayang permen. Dia saking cinta, dia saking kepengennya permen apa dia bikinin Bikin lagu. lagu. Itu kalian disuruh duduk terus apa aku ada lagu gitu. Enggak di videoin. Di videoin jadi dia nyanyi diem-diem. Dia sendiri. Iya, di videoin Dia sama perform susternya. di kamarnya. Aku suka permen, aku cinta permen. Ada videonya gak sih? Ada nanti lu Ada. kasih sumpah demi Nah, Allah boleh deh. Dia- dia Dikeluarin. dia Lucu bener-bener aku banget. sampai kayak ih Amina ya Allah. Habis kalian lihat itu ada gak kepikiran satu gak aja? Ini bener sih anak mamanya atau ini bener sih anak bapaknya? Iya. Pernah nggak? Iya sih, Iya. kalian banget sih menurut aku. Iya kalian dia tuh banget. kayak perpaduan antara kita berdua dan nenek kakeknya jadi dia gitu. Iya. Jadi dia banget yang kayak suka Bikin musik, suka bikin nyanyi, lagu bikin sendiri, lagu. langsung nyanyi sendiri. Iya itu pinter banget. Bisa ngevlog, kadang-kadang ngevlog sendiri. Umur 3 tahun Tahu loh. nggak? Dia Umur 3 bisa, tahun. dia buka TikTok, Dia bisa buka dia TikTok. buka, dia pilih filter, dia pilih efek. Habis pilih efek, dia bikin TikTok, dia masukin lagi ke draft. Udah kayak gitu. Terus habis itu kalau dia lagi nggak bagus di video sama tim, jangan diupload Minta ya, ulang. jangan diupload. Aku lagi nggak bagus. Pinter banget. Aku Itu dia sampai- belajar sendiri. Iya, ya, dia tuh mendengar apa yang kita Ngomongin. kan Oh, misalnya suka iya, kayak ya. misalnya gini, Bener, Bang Atta bener. tuh suka preview video atau apa. Ini jangan Dia nggak bagus dengerin. nih di sini auralnya nggak bagus nih gitu. Nanti dia melakukan hal yang sama. Kalau mamanya kan suka dance, joget TikTok. Nah, Iya, dia aku suka habis bikin ngeliatin konten mamanya, kan. udah dia langsung bisa aja gitu. Aku juga bingung dia kenapa ya kok bisa gini.
Iya makanya dia suka TikTokan tuh mungkin ya karena ngeliat orang tuanya gitu. Jadi kadang aku suka kayak ya gimana ya, mau dilarang juga anaknya begini kan gitu. orang tua juga ya. Jadi makanya kadang kalau orang apa lagi tiba-tiba lagunya. jadi kalau ada orang bilang Amin aja gini-gini, aku ngambil positifnya aja. Mungkin emang itu kelebihannya dia seperti itu, kayak gitu. Dan dia lagi dan dia happy. Dia happy, dia happy. Iya, dia happy banget. Jadi makanya ketika mungkin ada yang menilai dia gimana tuh aku bisa nggak terima, karena menurut aku ya mungkin anak saya kelebihannya di situ gitu loh. Dia punya kelebihan lain mungkin yang mungkin semua anak itu pinter, cuman mungkin ya dia lebihnya di situ, cepet nangkap itu gitu. Jadi makanya sekarang dia les dance. Ya tadi misalnya tadi kan mau ngantar sekolah di mobil. Ini macet nggak ya kira-kira? Hah? Dia bisa ngomong gitu? Bisa ngomong gitu. Oh my God. Papa nggak tahu. Kalau macet kita ngedance yuk gitu langsung di mobil. Tapi papa videoin. Nah dia langsung tuh. Ya ampun. Dia minta videoin. Terus nanti muter musik kesukaan unboxing. Dia suka buat unboxing Kak. Dia tahu yang kayak gini-gini gitu. Dia panggil tim aku. Ya aku punya orang sosmed gitu. Kak aku mau konten unboxing. Dia bener-bener karena lihat mamanya unboxing dia mau unboxing. Hari ini aku habis beli mainan guys. Ini mainan aku. Lucu kan? Kamu masih suka gitu-gitu ya? Suka kayak wow. Oh itu ya? Kita gak pernah kita suruh Kak. Kita tuh real gak pernah. Dia tuh bisa manggil tim gitu sendiri aja, udah. Dia manggil tim sendiri. Jadi kadang orang kayak ini orang tuanya nyuruh dia bikin konten. Enggak ada. Dia sendiri yang minta. Kalau kayaknya kalau waktu kita syuting di rumah tuh kan dia anaknya gitu kan. Minta sendiri apa sendiri. Iya kemarin. Misalnya kita lagi bikin berdua, aku mau ikut, dia datang kan. Kalau kita larang, nangis. Ada aku yang mau di TikTok Bapak. Kenapa aku nggak boleh? Kayaknya udah boleh disiapin red card ya. Lucu loh, tapi menurut aku ini tidak ada hal, maksudnya aku nggak bisa melihat ini negatif. Maksudnya kalau sampai orang ada yang ngocehin, ini menurutku selama dia tidak merusak atau menyakiti orang lain, why not? Iyalah. Gitu. Karena kan dia sekolahnya tetap sekolah, dia tetap kelas, dia tetap belajar, semua pelajaran dia pelajarin. Dan di umur dia seneng dance tuh menurut gue, ya udah sih maksudnya. Wajar itu wajar. Aku aja nggak apa-apa dia mau sekolah dance sampai kemana kayak nggak apa-apa deh. Yang penting kalau itu passionnya dia. Gak ada yang pernah tahu loh itu bakatnya dia. Iya. Maksudnya dia ngerti banget beat. Jadi drop itu kalau dia muter musik misalnya di YouTube muter, dia udah tahu, langsung tahu. Gue aja nggak tahu. Iya gue nggak tahu dia. Lu mau tahu lu? Nggak tahu gue. Kan dia musik. Maksudnya gue gak tahu tuh dia dance-nya harus kapan. Gue dance itu kelemahan gue. Sama. Aku baru play musik aja. Kalau emang cocok datang dia hafal. Tahu rumah sambil mati gini-gini kayak ih kakak ngapain sih. Centil gitu ya. Centil banget. Sampai orang kadang ngeliatin dia gini. 3 tahun. Iya dia emang kayak gitu Kak, gak apa-apa kok. Emang aku bilang gitu. Dia emang kayak gitu. Iya. Oh yuk game yuk. Game. Jadi gini, game adalah pertanyaan. Oke. Kalau misalnya kalian gak mau jawab, tapi aku toilet dulu boleh? Boleh. Jadi gini, jadi pertanyaan. Kalau misalnya kalian gak bisa jawab, kalian akan makan barang ini. Barang? Makanan ini? Makanan ini, sorry. Oke. Coba kita keluarin dulu. Apa nih Kak? Enggak oke deh. Jadi pilih mau jawab atau enggak. Ini tuh aku tahu lagi pernah nyoba. Oh udah pernah nyoba? Mama. Jembita. Tuh kan bener. Kamu pernah coba? Enggak, Jembita. Oh God, ini bukan harus direbus dulu, harus dimasukin ke air dulu. Enggak, ini beda dari yang kamu pikir. Bisa langsung kan? Ini Jembita. Ini mau makanan. Ini makanan. Ini beneran makanan, bukan punya siapapun. Ini tapi emang saya. ini pure makanan dari plastik. Oh, langsung gue bayangin loh. Sumpah jangan, boleh gak? Oke, yuk. Tamu sebelumnya kita udah pernah coba makan ini. Oh iya udah coba. Terus katanya enak banget katanya. Atau kayak rasa basin gitu. Enggak. Ini udah di pertanyaannya aja deh kita jawab. Yang ini aja ya. kita harus jawab, Seng. Ya udah. Pertanyaannya aku bikin sendiri deh pertanyaannya. Ini buat Kak Aurel. Ih, jahat kok gue duluan sih. Urutkan saudara-saudara Bang Atta dari yang kamu paling gak suka. Apaan sih? Sampai paling suka. Gitu, Seng. Emang boleh nanya itu? Boleh. Boleh kan kalau gak mau jawab tinggal makan. Paling gak suka sampai kesuka. Kasih dia pegang langsung aja. Kayaknya udah siap sih. Ini jembru cowok kok. Kak Aurel daripada menyakiti hati saudara ya. Ya ampun. 1 biji. Enggak dong. Hah? Kok enggak? 1 kali capit. Hancur. Boleh boleh minum? Boleh. Siapin. Ya aku ada. Jadi kamu maunya makan aja? Demi Allah kasar banget lagi. Ini
Itu bukan punya Ini siapapun. makanan kan, beneran kan? Iya beneran. Apa kayak bulu ketek ya kelihatannya ya? Enggak sih, Seng. Jadi urut kan? Nggak boleh urutin doang tanpa Nggak harus bilang nggak urutin suka. dari yang paling gak suka sampai yang paling suka. Yaudah, aku sebutin aja deh. Walaupun sebenarnya enggak ya, ini gara-gara gue harus makan ini. Jangan ya, Seng, makan aja ya. Soalnya suka di-cut-cut ya. Iya, enggak. Nah, Menurut Seng, aku juga bantu mendingan dong. makan aja sih, Lebih Kak. baik makan sih. Menurut aku sih makan sih daripada menyakiti salah satu dari. Ini soalnya ini Pak Kompor. Mendingan sebutin deh. Oh, ya. Ya udah, abis ini nanya dia ya, Kak. Abis itu tanya Abis ini Bang Atta nanya ya. Bang Atta. Ya udahlah, mau gimana lagi. Aku udah tahu mau nanya apa ke Bang Atta. Good luck ya, Pak. Aku akan memakan jembrewi nih. Yuh. Kamu pernah makan gak sih? Enggak. Ih, jahat banget. Tamu kita pernah. No thank you. Tapi gak metong kan, Kak? Tapi yang jangkrik kita makan. Enggak. Enak. Aku sih suka. Kayak keripik. Untung ini yang dikasih. Kalau jangkrik demi Allah gue akan jawab sih bodo amat. Gue gak peduli, gue jawab. Bang Atta dingin ya? Enggak. Dingin apa geli? Oh, Geli. geli. Kok gak ada rasanya? Iya gak ada. Ya, emang jembru ada rasa. Udah gitu aja segitu gak apa-apa. Anjir. Enak kan? Ini gak boleh koin. Hah? Apa sih? Ya jembru. Enak gak? Kok kayak gak bisa ditelan ya? Nah, jembru. Ini jembru. Bisa, beneran itu lagi. bisa. Enggak, itu bisa. Bisa. Ini apa bisa sih dimakan. sayur-sayuran ya? Ya dia jenis sayur ya sebenarnya. Kayak abis Asli. ngapain deh meme-meme. Jenis sayur. Ngapain lu? Enggak berbahaya kok. Memang edible. Oke, terima kasih udah Oke, hadir Bang di Atta. sini. Belum bang. Makasih banyak. Gak enak ya? Sumpah gak enak banget ya. Oke Bang Atta habis ini kalau gitu. Oke, dari Bang Atta aku Tapi ada. habis aku juga Langsung nyangkut-nyangkut gitu Nyangkut. ya. Aku udah siapin pertanyaan buat Bang Tapi Atta. habis itu aku juga akan tanya ya. Iya, boleh. Sama berdua ya. Kalau nggak mau jawab ini. Bro. Harus adil dulu dong, biar fair. Gimana? Oke yaudah boleh. Oke. Ayo. Aku ada pertanyaan. Tapi habisnya aku tanya ya. Iya, boleh banget. Ini aku minta urutin ya. Sayang nomor 1 yang mana? Amina atau nama yang kedua Azura. Amina atau Azura duluan? Cuma makan aja. Nanti kalau Amir udah gede nonton. Gila, Aku sih gak bakal cut loh yang ini. Kalau Cuma sayang ini rasanya enak kok. Kayak lagi makan apa ya? jembru. Ih, Kak Kapor. Lu abis ini gue akan tanya loh. Biarin lu, viral lu. Habis ini lu. Aku udah tas. Seng cepet Azura. Seng. Makan aja Seng. Oke, aku akan makan ini setelah aku bertanya. Biar nanti makannya bareng. Katanya melakukan apapun untuk menjaga anaknya yang paling Tapi dicintai. ini bukan jawaban yang baik sih. Nah, Jadi karena nggak bisa dijawab. itu bukan jawaban yang baik, kita lakukan. Oke, nggak apa-apa. Ini aku akan makan ini, Oke, tapi oke. setelah aku bertanya dulu. Oke. Pertanyaan ke Kak Juan dong, jangan Kakak If. Juan dan Evelyn. Oke. Oke, beda-beda pertanyaan ya. Oke. Ih, jahat banget sih lu, emang bener-bener sih, Pak. Baru Oke. Masa? Dia curang kan? Iya nih. Apa? Oke, siap. Emang udah tahu pertanyaannya? Udah dong, langsung cepet aja. Oke. Apa cepetan? Oke. Ini nanya siapa dulu? Dia dulu. Kita mulai dari Juan. Kita peduli. enggak. Kita mulai dari Juan. Oke. Udah dekan ya? Siap ya, Bro. Aneh banget sih ini. Berapa penghasilan Sedangkan gue. Juan Evelyn dalam 1 tahun? Gue makan aja. Kan? Makan ya, oke kita makan berdua. Gak boleh gitu dong. Ya Parah banget Oke, kan dia. sekarang Evelyn ya. Sekarang kita akan makan bertiga nih. Bayangin Biar kalau fair. aku lagi bermain sama dia nggak. Wah gak bisa. Mau makan aja gue. Oke, sekarang Evelyn ya. Ini Evelyn. Wah. Kecuali, Oke. sayang kecuali. Tapi kalau menurut aku harusnya kalau sekarang suami sayang sama istri, kakak yang makan lah. Berarti lo makannya 2 kali gini. Kalau dia sayang gue dia jawab ya. Iya. Oke, sekarang Kak Evelyn. Sebutkan YouTuber. Yang paling gak suka YouTube lagi gue. Oke, apa? Oke, ulang-ulang ganti. Sebutin YouTuber ya. TikTokers Ya, nah ini pasti tahu dong. yang paling kamu nggak suka 3 orang. Banyak bu. Yang paling gak suka ya? Seng. Aku makan. Makan. Nah, 2 kali makan. ya kan dong. Yuk kita makan bersama. Kok bisa langsung segini gitu ya? Pokoknya Air dong air. Enggak, aku aja tadi lama minumnya. Ya minum kan. Tapi Iya. Ini Kak. Kak, aku tadi kunyah loh, Kak. Aku kunyah kan. Sampai nyangkut-nyangkut di gigi gue. berapapun yang kamu ambil segitu yang aku ambil.
Curang. Kamu kalau mau saya bikin parah dia sih makan banyak. Oh gini, kalau gitu aku yang pisahin. Kalian makan ya. Iya. Beneran ya? Enggak gini. Kan gak berani ayang nih. Gini, ambil dulu Evelyn berapa, Juan berapa, nanti baru aku terakhir. Ayo ambil Enggak dulu. mau Tri, yang kamu ambil, aku ambil. Yang aku ambil, itu aja kamu tadi ambil. yang perkata-kata Evelyn pertama. gak usah, oke? Iya. Enggak, ambil dulu, yang penting ambil dulu. Aku mau tahu jumlah size-nya. Oke. Jumlah size. Oke. Aku yang ambil Iya. ya. Iya, Evelyn dulu. Semua dong. Wow. Kemana-mana nih. Jangan semua dong. Iya dikit Kak, terlalu dikit Nah, Kak. aku segini. Terlalu banyak. Segitu. Oke. Kok patah? Coba. Segitu. Evelyn itu Kakak ngambil si jembrewinya kurang banyak deh Kak. Nih. Terlagi Kak jembutnya. Tenang, masih ada sekantong. Oke, pisahin pakai tisu. Saya harus sambil makan ini sih. Sumpah kayak agak-agak pengen makan. Ini beneran ya sih? Ini ntar kita viralnya buruk loh nih kalau nggak ini ternyata Enggak. Ini sayur. Udah, Kita aku segini. masukin jenis sayurannya kalau perlu. Kamu segitu. Bangetnya ini dong. Coba taruh dulu dong. Bro. Ini dong. Kok ada apaan Sama nih ya. kotak-kotak? Beda Sama ya. dong nih. Ketebalannya dan kehitamnya aja beda. Oke, sama ya. Enggak beda. Ya udah aku Beda ya? tambahin lagi. Iya, aku beda tambahin kan lagi. Tuh, istrinya aja yang menilai langsung. Ini Oke. sama gak? Berarti ini punya aku, Ih, lihatnya geli ya. ini punya aku, Ya. ini punya Juan, ini punya Evelyn. Iya. Oke. Kebanyakan kayak Evelyn. Sekarang Iya. berarti kamu akan makan punya Evelyn juga. Kamu harusnya kan ngambilnya dikit biar aku makan. Dan kirain katanya sponsor sama. Ya udah deh, Gimana Selamat kalau menikmati kita ya. bagi 2? geli Hah? banget. Gimana mau kita tambahin pisang goreng biar enak? Boleh sih. Enggak boleh. Enggak. Curang ah. Oh, enggak boleh. Enggak. Bolehnya habis itu baru makan pisang goreng. Kalau aku kenapa masa aku kenapa sendirian? Ini makan dong. Ini makan ini sih kenyang loh. Iya, oke. Coba ini Kak, enak banget. Tuh, 2. Ini bener sayuran kan? Iya, sayuran. Janji. Beneran. Janji. Ini aku Beneran. slide. Ada kok Gak di mungkin kita ngeracunin orang. Janji ya. Janji. 1, 2, 3. Ayo. Hah? 1, 2, 3. Cepetan, kamu udah Kamu makan? belum makan. Kamu udah Juan. makan belum? Enggak. Kamu udah makan belum? Belum. Ih, cepetan. Merem. Tapi kok kamu udah Aku nangis gak duluan? bisa. Merem. Kak, gue aja makan loh Kak. Itu Iya. sportif banget loh. Dia gak bisa nyoba-nyoba giniin. Ayo merem. 1, 2, 3. Tahan. Minum air. Bangetnya juga. Iya, aku pasti Iya, makan. iya. Aku orangnya komitmen. Aku mau lihat dulu. Aku mau lihat dulu 1, 2, sayang. 3. Tutup, telan. Ya cepet sayang. Lepas mukanya sih. Sayang makan Kunyah, gak? telan. Telan. Sayang kunyah gak? Air, minum, Curang. Nih minum. Minum. Ini minum. Minum. Ih. Enak kok. Enak kan?